Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4101 sampai dengan bab 4125 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4101 orang yang benar-benar cakap tidak bisa menjadi menantu. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang ini telah mengambil keuntungan dari Bitor Zuazo, dan tentu saja mereka ingin berdiri di pihak Bitor Zuazo. Harvey York, jika kamu tidak mengerti apa-apa, diam saja, jangan bicara omong kosong. Iya, kamu bahkan tidak melihat siapa dirimu, dan kamu memfitnah Bitor Zuazo. Pakar macam apa yang kamu pura-pura? Palsu, apakah itu palsu? Aku dengar kamu bahkan tidak memiliki gelar, dan seseorang yang bahkan tidak bisa mengenali tanda hubung sudah mulai mengidentifikasi kaligrafi dan lukisan. Bitor Zuazo terkenal di lingkaran koleksi Jinling kami, katanya. Ini benar, maka itu benar-benar benar. Sekelompok besar kerabat menjadi gelisah, dan bahkan lebih tanpa ampun menertawakan Harvey York, suara mereka sangat keras. Wajah Mandy Zimmer sedikit jelek, dan wajah Cynthia Zimmer juga gelap. Tanpa diduga, Bitor Zuazo ini begitu lancang. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, apakah hal ini benar atau salah, cari saja seorang ahli untuk mengidentifikasinya. Aku akan membayarnya dengan 500 yuan. Mendengar kata-kata ringan Harvey York, hati Bitor Zuazo tenggelam. Selain Harvey York yang terlalu tenang, ada alasan lain mengapa dia tidak membeli lukisan ini seharga 100.000 yuan, tetapi membelinya secara online seharga ribuan yuan. Jika dia punya uang, dia tidak perlu mencari cara untuk menjadi anak baptis keluarga Zimmer. Meskipun dikatakan bahwa penjual yang menjual lukisan palsu telah berulang kali meyakinkan bahwa tidak ada yang bisa melihat benar dan salahnya benda ini. Tapi Bitor Zuazo masih tidak bisa mempercayainya. Tetapi untuk menyenangkan Lilian Yates dan istrinya, dia telah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini. Tidak ada uang untuk membeli lukisan asli. Mungkinkah menantu dari pintu ke pintu yang dipanggil oleh Lilian Yates dan Simon Zimmer itu sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa memecahnya dalam satu kalimat? Suara apa? Apakah ini pasar sayur? Pada saat ini, suara yang agak agung datang dari pintu. Apakah kamu tidak tahu kami adalah keluarga besar? Tidak ada aturan sama sekali. Pada saat ini, Lilian Yates dan Simon Zimmer berjalan bersama. Namun, dibandingkan dengan rasa malu Lilian Yates di Galicia, saya tidak tahu berapa kali lebih bangga dengan angin musim semi. Tapi ini normal. Mandy Zimmer menenangkannya dengan baik setelah dia datang ke Jinling. Pada saat yang sama, Simon Zimmer juga dipanggil dari Southlight. Hari-hari ini, kedua pasangan itu rukun di lingkaran atas Jinling. Bahkan dalam banyak kesempatan, mereka membual bahwa mereka adalah kepala kamar ke-9 rumah Jin di Mordu, tetapi hanya demi kebahagiaan, mereka membiarkan Mandy Zimmer naik tahta. Mereka yang tidak tahu itu tertipu oleh sumpah Lilian Yates. Selain itu, Mandy Zimmer memang kepala ruangan ke-9 rumah Jin di Mordu, jadi tidak ada yang meragukan keaslian kata-kata Lilian Yates. Oleh karena itu, Lilian Yates dan Simon Zimmer memiliki kehidupan yang baik di Jinling. Bahkan memiliki sikap agak tinggi dan berkelas. Bahkan Simon Zimmer lupa betapa malunya dia di depan Harvey York. Pada saat ini, melihat Lilian Yates dan Simon Zimmer muncul, Bitor Zuazo langsung merasa sedih dan menunjuk Harvey York untuk mengeluh. Bukannya aku ingin ribut, tapi pria Harvey York, menantunya yang datang ke rumah ini, sebenarnya mempertanyakan bahwa kaligrafi dan lukisan yang kusiapkan untukmu itu palsu. Bukankah ini memfitnah reputasiku? Orang tua ini memperlakukannya sebagai kerabat dekat berbakti. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu untuk memfitnahku? Berbicara tentang ini, Bitor Zuazo tampak sedih. Harvey York berkata ringan, itu palsu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4120 Pupil Lilian Yates menyusut tanpa sadar ketika dia melihat Harvey York. Kemudian dia berjalan ke kursi taisi di tengah aula dan duduk dengan ekspresi jijik, lalu menunjuk ke Bitor Zuazo, anakku sayang, bawa lukisan itu ke sini. Ayahku dan aku memiliki selera yang bagus. Bagaimanapun, keduanya berasal dari keluarga besar. Tahu sedikit tentang ini, khususnya, penelitian dan koleksi Simon Zimmer yang telaten di Selatan Light hari ini, dia tahu lebih banyak. Jika tidak, Bitor Zuazo tidak akan melakukan apa yang dia suka dan mendapatkan, Tiger Down the Mountain. Bitor Zuazo melirik Harvey York dengan ekspresi puas di wajahnya, dan kemudian menyerahkan, Fighting Tiger Down the Mountain, di tangannya kepada Simon Zimmer dengan hormat. Simon Zimmer berpura-pura mengeluarkan kaca pembesar dan melihatnya dengan serius. Beberapa menit kemudian, Simon Zimmer berbisik di telinga Lilian Yates. Lilian Yates melirik Bitor Zuazo tanpa sadar. Penampilan ini agak dingin.
Bitor Zuazo langsung merasa menyeramkan, mata Lilian Yates terlalu menakutkan. Ini jelas menunjukkan bahwa apa yang disebut, harimau melawan turun gunung, ini adalah palsu. Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer juga menatap Bitor Zuazo dengan ekspresi sedikit dingin. Yang disebut putra dewa ini berani datang ke rumah Zimmer untuk makan dan minum dengan sepasang palsu. Namun, Lilian Yates tidak tahu harus berpikir apa. Setelah menatap Bitor Zuazo beberapa saat, dia masih menatap Harvey York, dan berkata dengan wajah muram, "Harvey York, kenapa kamu tidak bisa mengunci mulutmu saat berbicara? Harimau turun gunung, ini jelas benar, Tang Yin asli. Ini bernilai setidaknya 1 juta. Kamu adalah pria yang berpikiran dangkal, berpikir bahwa kamu beruntung, mengandalkan putriku, kamu makmur dan kaya, dan kamu memenuhi syarat untuk menunjukkan kaligrafi dan lukisan antik. Yang paling penting adalah kamu memfitnah suara putraku yang berharga, cepatlah berlutut. Selanjutnya, minta maaf padanya. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumah Zimmer." Mata Harvey York tampak sinis, dan jelas ada yang salah dengan kaligrafi dan lukisan ini. Tetapi untuk mencegah dia dan Mandy Zimmer menikah lagi, Lilian Yates benar-benar mengatakan apa-apa. Bitor Zuazo juga tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia memandang Harvey York dengan wajah bangga, jelas memahami apa yang sedang terjadi. "Ibu dan ayah, apakah kamu yakin tidak akan melihat lebih dekat?" Harvey York berkata dengan tenang. Melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey York, Lilian Yates berteriak keras, "Aku melihat wajahmu. Maksudmu, kita sama-sama tua. Mata tidak bagus. Kita bahkan tidak bisa membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. Sudah kubilang, tidak peduli apa yang kukatakan, aku masih menantu Jin. Keluarga Mordu. Putriku adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin Mordu. Status apa aku, tidakkah kamu mengerti? Saya akan mengatakan yang sebenarnya, hal ini, saya katakan itu nyata, itu nyata. Aku bilang itu palsu, itu palsu." Omong-omong, Lilian Yates tampak lebih percaya diri, diperkirakan dia telah membodohi orang baru-baru ini, dan kemudian berhasil membodohi dirinya sendiri. "Berlututlah segera dan minta maaf kepada anak baptisku yang berharga." Lina Stobe mendengar kata-kata itu saat ini, dan berkata dengan arogan, "Nama keluarga adalah York, ibuku sudah mengatakan itu benar. Kamu masih tidak berguna." "Apa, Bu? Jangan marah, aku sudah mendengarmu bicara terlalu banyak tentang Harvey York. Ini sepotong sampah. Saya pikir Anda melebih-lebihkan, tetapi hari ini saya tahu bahwa melihat lebih baik daripada melihat." Menantu laki-laki yang datang ke pintu sebenarnya berpura-pura menjadi ahli di depan orang tuanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4103, benar, seseorang yang terjebak di pintu, dan dia akan diusir dari rumah Zimmer, mengapa repot-repot? Dengan apa yang dia katakan? Aku hanya akan mengatakan, jika menantu laki-laki yang datang ke pintu tahu kaligrafi dan melukis, maka babi betina akan memanjat pohon. Kami Bitor Zuazo dapat dianggap sebagai orang dengan sedikit prestasi di Jinling. Bagaimana dia bisa menggunakan kepalsuan untuk menipu orang? Semua tamu menatap Harvey York dengan sarkasme. Bitor Zuazo bersemangat, "Harvey York, cepatlah dan minta maaf padaku, jangan membuat orang tuaku marah." Sikap menjadi putranya sendiri dan kaki anjing. Harvey York mengabaikan Bitor Zuazo, tetapi memandang Lilian Yates dengan setengah tersenyum tetapi ekspresi lucu di wajahnya. Bukannya dia tidak melihat bahwa itu adalah lukisan palsu tapi baginya, Harvey York adalah menantu dari pintu ke pintu yang ingin berpegang teguh pada cabang-cabang tinggi keluarga Zimmer. Dalam hal hubungan antara Lilian Yates dan Harvey York, akan dianggap sopan untuk tidak menemukan kesempatan untuk menginjak-injak Harvey York sampai mati. Bagaimana mungkin bersikap adil? Dan Bitor Zuazo bukan hanya anak sulung yang baik yang berbakti kepada dua pasangan mereka, tapi yang terpenting, dia masih sedikit mampu di bidang ini. Jinling bahkan untuk Lilian Yates, Bitor Zuazo hanyalah anjing yang berguna, tetapi di matanya, status Bitor Zuazo lebih tinggi Han Harvey York. Terlebih lagi, penindasan Harvey York diperintahkan oleh Lilian Yates. Pada saat ini, tidak mungkin baginya untuk berdiri di pihak Harvey York bagaimanapun caranya. Mandy Zimmer jelas melihatnya juga, berpikir bahwa untuk mencegahnya menikah lagi dengan Harvey York, dia tidak tahu di mana dokumennya disembunyikan oleh Lilian Yates. Saat ini, dia hanya bisa menatap Harvey York, dan berkata dengan penuh arti, "Harvey York, minta maaf." Cynthia Zimmer juga menarik sudut pakaian Harvey York dan berkata, "Kakak ipar, ingat apa yang saya katakan kepada Anda." Jelas, dua saudara perempuan ini sangat menyadari cinta Lilian Yates untuk Bitor Zuazo dan istrinya, sehingga mereka akan menekankannya lagi dan lagi. Melihat kedua saudara perempuan itu berbicara untuknya, Bitor Zuazo langsung bangga, dan ekspresi Harvey York menjadi lebih sarkastik. Menantu dari pintu ke pintu ini benar-benar ingin bertarung dengan putra baptisnya. Berjuang untuk apa? Bisakah kamu bertarung? Lina Stobe melihat bahwa suaminya telah mengambil keuntungan darinya, dan dia sangat bangga saat ini, namanya adalah York, jangan cepat-cepat minta maaf, apakah kamu benar-benar ingin membuat orang tuamu marah? Harvey York tersenyum, dan matanya menjadi semakin sinis.
Lilian Yates tampaknya sangat bangga dengan kuku kudanya di Jinling akhir-akhir ini, dia lupa berapa banyak yang dia miliki. Mengandalkan anak palsu, Anda ingin menamparkan wajah Anda sendiri, apa yang Anda bercanda? Begitu dia memikirkan hal ini, Harvey York mengeluarkan ponselnya, mencari halaman web, dan langsung menayangkannya di layar TV di aula. Ketika Bitor Zuazo melihat aksi Harvey York, dia merasa sedikit mencicit di hatinya, tetapi tanpa sadar dia masih berkata, Harvey York, apa yang kamu lakukan? Tidak ada permintaan maaf, ponsel apa yang kamu mainkan? Apakah ada harta karun di telepon? Harvey York terlalu malas untuk menanggapi. Sebagai gantinya, dia mengetuk beberapa kali lagi di teleponnya. Sebuah laporan berita muncul di layar TV. Gambar harimau turun gunung. Harta karun Museum Jiangning. Benda ini telah digali, dan tidak pernah meninggalkan museum. Apakah kamu yakin bahwa gambar harimau turun gunung itu nyata? Jika itu benar, saya khawatir Anda harus pergi ke penjara surgawi selama beberapa tahun. Apakah itu mencuri atau membeli atau menjual harta nasional? Menurut hukum raja, itu adalah kejahatan serius. 10 tahun untuk memulai. Mendengar kata-kata Harvey York, suasana di antara penonton langsung menjadi hening. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4104. Semua orang sedikit tercengang untuk beberapa saat, menyaksikan adegan ini sedikit kewalahan. Lina Stobe juga tercengang sejenak, mulutnya terbuka lebar, dia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang ingin melihat lelucon Harvey York, tetapi Harvey York menamparkan seluruh wajahnya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa mencuri harta nasional dari Museum Jiangning sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika seseorang memiliki kemampuan ini, tidak mungkin untuk menjualnya seharga 100.000 yuan. Yang paling penting adalah jika hal semacam ini benar-benar dicuri, itu akan menjadi berita hangat pencarian. Tidak ada berita yang relevan sejauh ini, dan orang bodoh tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang memandang Bitor Zuazo dengan aneh. Bahkan jika Anda ingin memalsukannya, bisakah Anda membuat yang sedikit terkenal? Anda berbicara untuk waktu yang lama, dan ketika orang-orang mencari berita di internet, Anda terekspos. Pada saat ini, Bitor Zuazo, yang tadinya masih berpuas diri, tiba-tiba merasa merah, bengkak, dan sakit di wajahnya. Meskipun Harvey York tidak menamparnya secara langsung, tidak ada perbedaan besar. Wajah Lilian Yates langsung menjadi muram dan jelek. York, apa yang harus kamu banggakan? Bahkan jika lukisan kami benar-benar palsu, kami mempersiapkannya dengan hati-hati. Hanya saja kami tertipu karena kami tidak profesional. Itu bukan salah kami, dan di penjual. Kami akan pergi kepadanya untuk menyelesaikan akun. Melihat mata aneh semua orang, Lina Stobe tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia tidak bisa hanya melihat suaminya menderita kerugian besar. Dia mengeluarkan kotak hadiah Harvey York dan berkata dengan keras, tidak peduli seberapa palsu barang-barang kami, itu 1000 kali lebih baik daripada apa yang kamu bawa dengan lobak lumpur. Saat dia berbicara, dia memasukkan ginseng gunung Changbai ke dalam. Menuangkannya dan meletakkannya di atas meja. Harvey York, lihat apa yang kamu siapkan. Lobak? Saya tidak tahu warung pinggir jalan mana yang harus dibeli, mungkin baru saja ditarik dari sabuk hijau. Benda ini akan memakan orang mati. Tanda seru petik 2. Efektivitas tempur Lina Stobe langsung ditampilkan, hal-hal yang kami kirim, bahkan jika itu palsu, lebih berharga daripada lobak Anda. Bitor Zuazo berkata dengan dingin pada saat ini, saya tidak tahu lobak mana yang ditarik dari ladang berlumpur. Ini tidak sebesar ibu jari saya, bagaimana jika saya memakannya dan mati? Semua orang memandangi ginseng gunung Changbai yang berlumpur, dan mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. Banyak tamu bahkan mulai berbicara mewakili Bitor Zuazo lagi, menuduh Harvey York jahat. Hanya karena Lilian Yates tidak setuju dengan dia dan Mandy Zimmer menikah lagi, dia akan meracuni ayah mertua dan ibu mertuanya. Melihat hal-hal di luar kendali, Harvey York, Lilian Yates, dan yang lainnya tampaknya memalingkan wajah mereka lagi. Mandy Zimmer sedikit mengernyit, dan menarik lengan baju Harvey York dan berkata, Harvey York, atau kamu dapat meminta maaf, dan membuat hal-hal besar kecil. Itu berubah. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, Mandy, yang lain tidak mengerti, tidakkah kamu mengerti ibumu sendiri? Dia tidak tahu apa artinya mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Dia hanya tahu apa artinya memiliki 1 inci untuk diukur. Setelah mengatakan itu, Harvey York menunjuk ke Tianshan di Gunung Changbai, memandang Lilian Yates dan berkata, Ibu dan Ayah, kamu juga berpikir bahwa ini adalah kios jalanan, dan kamu tidak tahu di mana harus mengeluarkannya. Kamu juga berpikir, aku akan menggunakan benda ini untuk membunuhmu. Simon Zimmer menatap benda itu sebentar, lalu tiba-tiba kelopak matanya melompat dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi Lilian Yates memelototinya dengan ganas, dan mencibir, itu tidak sebesar ibu jariku, dan masih ada lumpur di atasnya. Sekilas, itu adalah mutan yang telah disiram oleh air limbah nuklir negara pulau. Makan, kamu harus mati. Kulit terkelupas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4105. Omong-omong, Lilian Yates menatap Harvey York.
Harvey York, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke Jinling hari ini? Apakah kamu akan memohon kepada kami dan setuju untuk menikah lagi dengan putriku? Atau apakah kamu akan meracuni kami dan kemudian menempati semua properti keluarga sendirian? Aku tidak akan membiarkan konspirasimu berhasil. Lilian Yates memarahi dengan keras, putra sulung saya benar. Tidak peduli seberapa palsu lukisannya, mereka akan dibeli dengan uang sungguhan. Tidak peduli seberapa palsu lukisannya, itu tidak akan meracuni orang. Jelas, Lilian Yates ingin berdiri di sisi yang sama dengan Bitor Zuazo, lagi pula, di matanya, itu adalah anjing yang dibesarkannya. Dalam sekejap, mata sarkastik penonton jatuh pada Harvey York lagi. Mengetahui bahwa dia tidak diterima di keluarga Zimmer, mengandalkan identitasnya sebagai menantu yang biasa datang ke rumah, dia ingin terus datang ke keluarga Zimmer untuk makan ringan. Yang paling penting adalah jika Anda makan nasi lunak, makan nasi lunak saja, dan Anda memiliki sikap yang perkasa dan mendominasi. Pada saat ini, semua orang tertawa ringan. Mandy Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Ketika Harvey York bertemu Lilian Yates, itu benar-benar titik jarum untuk The Monk of Wit. Apa kamu mendengar saya? Hanya karena kamu, di depan orang tuaku, kamu ingin aku mempermalukan diriku sendiri. Pada akhirnya, bukan kamu yang malu. Bitor Zuazo tersenyum muram. Harvey York mengabaikan Bitor Zuazo, tetapi masih memandang Lilian Yates dan berkata dengan setengah tersenyum, barangku benar-benar sampah. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya? Bukan sampah. Lilian Yates mencibir. Menurut saya, itu lebih buruk daripada sampah di pinggir jalan. Oke, Harvey York mengangguk. Di depan semua orang, dia mencuci ginseng Gunung Changbai dengan air hangat di ruang tamu dengan tenang, dan kemudian saya memakannya bertiga dan berlima. Melihat sikap Harvey York, Lilian Yates mencibir, apa? Kamu memakannya untuk membuktikan bahwa sampah ini tidak beracun. Tubuh kita sangat berharga, bagaimana kita bisa menerima hal-hal kotor seperti itu? Mundur 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika kamu tidak beracun, kamu masih sampah. Ibuku tidak akan melihat lagi. Harvey York terlalu malas untuk menjawab, tetapi mengendalikannya lagi di telepon. Sepotong berita muncul di layar. Beberapa hari yang lalu, pameran harta dan harta karun tahunan secara resmi diadakan di Jinling. Sepotong dari Gunung Changbai, yang langka untuk dilihat dalam 100 tahun, dijual dengan harga tinggi. Ada orang misterius yang mendapatkannya dengan harga setinggi langit 5 juta. I got this thing. Seiring dengan perkenalan, gambar dalam video beralih ke Changbai Mountain Tianshan. Bentuknya jelek, hanya sebesar ibu jari, dan dengan lumpur. Persis sama dengan apa yang Harvey York makan barusan. Kemudian, pembawa acara di TV terus memperkenalkan, ginseng Gunung Changbai ini adalah suplemen langka bagi mereka yang berlatih seni bela diri, dan mungkin membuat seni bela diri lebih maju. Bagi orang biasa, jika Anda bisa makan makanan ini, Anda tidak hanya akan dapat melindungi diri Anda dari semua racun dan penyakit, tetapi juga membantu Anda terlihat lebih baik dan hidup lebih lama. Dikatakan bahwa ada orang besar di negara pulau yang telah membayar 10 juta yuan, dan mereka ingin mendapatkan dari pria misterius itu membelinya kembali. Siapa yang akan berakhir dengan benda ini, dan seberapa jauh itu bisa dihipnotis, kita akan menunggu dan melihat. Gunung Changbai Tianshan, jarang terlihat dalam 100 tahun. Pria misterius itu menghabiskan 5 juta untuk membeli. Apakah pria besar di negara pulau itu siap membelinya dengan harga setinggi langit? S10 juta. Mendengar perkenalan semua orang yang hadir langsung terlihat membosankan. Lilian Yates berdiri tanpa sadar, menatap layar dengan wajah pucat. Dia meraih jari-jarinya erat-erat untuk mencegah dirinya pingsan. Karena pada saat ini, penyesalan yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4106, Bajingan. Kenapa kamu tidak mati? Kenapa kamu tidak mati? Keluar dari gerbang keluarga Zimmer kita. Kami keluarga Zimmer tidak menyambutmu. Seberapa jauh Anda memberi saya untuk keluar? Seberapa jauh? Setelah para tamu bubar, Lilian Yates, yang telah ditekan sepanjang malam, akhirnya pecah. Harvey York secara terbuka mengungkap lukisan palsu yang dikirim oleh putra sulungnya yang baik, yang tidak hanya mengenai wajah Bitor Zuazo, tetapi juga memukul Lilian Yates di wajahnya. Lagi pula, dia telah berkhotbah di mana-mana di Jinling akhir-akhir ini bahwa Harvey York adalah menantu dari rumah ke rumah, sia-sia, dan bahkan tidak berpikir untuk menikahi kembali putrinya sendiri. Tapi sekarang, apa yang bisa dilihat oleh menantu dari pintu ke pintu, dia tidak bisa melihat. Bukankah ini berarti dia bahkan tidak bisa menandingi menantunya? Tapi masalahnya adalah dia, Lilian Yates, tidak bisa secara terbuka memberitahu semua orang bahwa dia sengaja memihak Bitor Zuazo. Hanya untuk menekan Harvey York, hanya untuk menyingkirkannya. Tentu saja, yang paling dia marahi adalah Harvey York, bajingan ini, itu terlalu banyak. Mengetahui nilai ginseng Gunung Changbai, dia menelannya di depannya. Ini bukan hanya mengenai wajahnya, tapi juga membunuhnya. Saat ini, Lilian Yates tidak hanya merasa malu dan marah, tetapi juga merasa sangat dirugikan. Dia merasa bahwa dia benar-benar muak dengan Harvey York, bajingan itu.
Dia sudah sedikit lupa, sejak kapan bajingan ini berani berdiri dan berbicara sendiri. Menantu dari pintu ke pintu menurut kesan saya tidak boleh malu-malu dan dimarahi sebanyak yang saya inginkan. Hari-hari ini, bisakah menantu benar-benar berbalik? Keluar. Lilian Yates menggertakkan giginya. Keluarga Zimmer kami tidak menyambutmu, serigala bermata putih. Simon Zimmer memandang Harvey York dengan mata yang rumit dan tetap diam. Harvey York duduk sendiri, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan ringan, "Bu, izinkan saya mengingatkan Anda, kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu adalah Mandy, bukan Anda. Villa ini seharusnya atas nama cabang ke-9. Sederhananya, pemiliknya juga Mandy. Jika Anda ingin saya keluar, hanya Mandy yang berbicara, Anda tidak memenuhi syarat. Lukisan palsu itu bukan pemberianku, tapi anak sulungmu yang memberikannya padamu. Jika kamu ingin memarahinya, kamu harus memarahinya. Selain itu, saya awalnya berencana untuk menggunakan Gunung Changbai Tianshan sebagai hadiah untuk pertemuan ini. Tapi kalian semua tidak menyukai sampahnya, dan kalian masih menganggapnya sampah. Itu disiram oleh air limbah nuklir negara pulau, dan itu akan memakan orang mati. Kalau begitu aku harus memakannya sendiri untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kan? Karena itu, Harvey York menghadapi tatapan tajam Lilian Yates dengan setengah tersenyum. Tidak peduli seberapa tidak nyamannya kamu tidak bisa membenciku, kan? Bagaimanapun, kamu masih harus masuk akal dalam hidup. Lilian Yates marah, tetapi masih berkata dengan keras, masuk akal. Anda benar-benar berpikir otak Anda kebanjiran, tetapi Anda tidak dapat melihatnya apakah lukisan itu palsu. Apakah Gunung Changbai Tianshan itu nyata? Aku langsung melihatnya. Tetapi pada kesempatan itu, bolehkah saya menamparkan wajah Bitor Suaso? Dia bukan hanya anak baptis dari suami dan istri kita. Yang paling penting adalah dia juga orang yang sukses di Jinling. Dia tidak hanya memiliki ratusan juta perusahaan di bawah namanya, tetapi juga memiliki sejumlah besar perusahaan. Kontak, yang merupakan dasar bagi kita untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Jinling. Wajahnya, bagaimana jika dia marah? Harvey York berkata dengan enteng, seseorang yang dapat menelepon orang tuamu untuk mendapatkan uang, apakah kamu benar-benar berpikir, kemampuan apa yang dia miliki? Terlebih lagi, jika kamu tidak bisa memukul wajahku, kamu bisa memukul wajahku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4107 wajah Harvey York setengah tersenyum, begitu banyak hal telah terjadi dan begitu banyak yang telah dialami, tidakkah menurut Anda itu tidak adil bagi saya? Mandy Zimmer melihat keduanya bertengkar lagi, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menghela nafas dan berhenti. Apa yang salah dengan memukul wajahmu? Kamu adalah seseorang yang terus mengatakan bahwa kamu ingin menjadi menantu kami, wajah apa yang kamu miliki? Lilian Yates tampak marah. Bisakah wajahmu lebih penting daripada wajah putra sulung kita? Bagaimana bisa orang yang makan nasi lembut keluarga kita dibandingkan dengan orang besar di Jinling? Hari-hari ini, Bitor Zuazo memberi kami hal-hal baik untuk pasangan itu. Bukan 1 juta, tetapi ratusan ribu. Kamu, seseorang yang belum berkontribusi apapun untuk keluarga Zimmer kami, bagaimana kamu bisa membandingkannya? Bagaimana kamu bisa membandingkan? Terlebih lagi, aku rela menamparkan wajahmu, itu kamu. Suatu kehormatan bagi serigala bermata putih. Omong-omong, Lilian Yates memasang ekspresi di wajahnya. Suatu kehormatan, apakah Anda tahu cara menulis dua kata ini? Untuk Lilian Yates, Harvey York harus diinjak olehnya, dia harus melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia tidak boleh melawan. Berbagai perilaku Harvey York sebelumnya telah terlalu memukul wajah Lilian Yates. Adapun saat ini, Lilian Yates, yang telah mencoba rasa menjadi manusia lagi di Jinling, dengan sepenuh hati mencoba menginjak Harvey York dengan telapak kakinya. Harvey York tersenyum ringan dan tidak berbicara, tetapi melirik Mandy Zimmer. Dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan dengan mantan istrinya sekarang. Toh, bagi Harvey York, dia tidak takut mencoreng muka dengan Lilian Yates. Dia menamparkan wajah Lilian Yates tidak sekali atau 2 kali. Mandy Zimmer menggosok pelipisnya, lalu melirik Harvey York beberapa kali, dengan gerakan membantu Lilian Yates, dan berkata, Harvey York, jangan berisik di malam hari. Katakan maaf kepada ibu. Tidak peduli apa, ibu adalah seorang penatua, dan itu salahmu untuk membuatnya marah. Cynthia Zimmer juga terus menatap Harvey York, dan berkata, ya, saudara ipar, ambil saja itu mudah. Simon Zimmer juga kedinginan. Berkata, Harvey York, minta maaf. Lilian Yates menunjuk keluar, dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin dia meminta maaf, tapi untuk menyingkir. Sekarang, langsung, segera, dan jangan muncul di keluarga Zimmer kami mulai sekarang. Pintunya ada di pintu. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, Bu, jika kamu membuat kesalahan, kamu harus mengakuinya, dan jika kamu dipukuli, berdirilah dengan tegak. Masyarakat kelas atas, mengapa Anda bahkan tidak memahami prinsip ini? Ini adalah akhir dari masalah hari ini, apa yang saya katakan. Apa yang kamu katakan? Lilian Yates tertegun sejenak, dan kemudian menjadi marah saat berikutnya.
Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakannya? Harvey York berkata dengan ringan, dengan saya, masalah ini tidak hanya berakhir di sini. Dan besok, aku ingin menikah lagi dengan Mandy. Oke, kita akan melanjutkan. Jawab Lilian Yates tanpa sadar, tetapi di tengah jalan, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia bereaksi tiba-tiba. Bajingan, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, aku akan menikah lagi dengan Mandy besok. Harvey York mengatakan kata demi kata. Menikah lagi. Seluruh rumah menjadi sunyi senyap. Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer sama-sama tercengang dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Meski konon salah satu alasan Harvey York datang ke Jinling kali ini adalah untuk menikah lagi dengan Mandy Zimmer. Tapi menurut rencana Mandy Zimmer, masalah ini seharusnya sama, bukan pertarungan dengan Lilian Yates. Dalam hal karakter Lilian Yates, bagaimana mungkin dia setuju? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4108 Harvey York mengabaikan wajah kusam Lilian Yates, tetapi melirik Mandy Zimmer dan berkata dengan senyum lembut, Mandy, bawa buku catatan rumah tangga besok, kita akan pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mendapatkan akta nikah. Aku akan memberimu pernikahan seabad. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Mandy Zimmer tertegun sejenak, wajahnya sedikit malu, dia tidak menyangka Harvey York memiliki sisi CEO yang begitu mendominasi. Cynthia Zimmer mengalihkan pandangannya tanpa sadar, sehingga tidak ada yang bisa melihat kesedihannya yang samar. Akan menikah besok. Lilian Yates bereaksi pada saat ini dan tertawa dalam kemarahan. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu ketika kamu makan nasi lembut. Tanda tanya petik 2. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai pria besar? Akan menikah lagi besok. Anda mengirim mimpi musim semi dan musim gugur Anda. Aku tahu itu. Kali ini, kamu mengikuti pantat Mandy ke Jinling, hanya untuk melanjutkan makan makanan ringan dari keluarga Zimmer ini. Apa, perutmu tidak enak? Apakah kamu akan mati jika tidak makan nasi lunak? Bagi Lilian Yates berkata bahwa hal terpenting yang harus dilakukan Mandy Zimmer adalah menikah dengan keluarga kaya raya dan menjadikannya yang teratas alih-alih terus menikahi sesuatu seperti Harvey York. Tidak peduli seberapa kaya dan mampu Harvey York, Lilian Yates tidak dapat mengubah persepsinya bahwa Harvey York pada awalnya tidak berguna. Terakhir kali, Harvey York melakukan perceraian palsu demi keselamatan Mandy Zimmer untuk Lilian Yates. Dia secara alami ingin melakukan pertunjukan palsu, bagaimana dia bisa memberi Harvey York kesempatan untuk menikah lagi. Cinta adalah masalah dua orang, begitu juga pernikahan. Harvey York tampak acuh tak acuh. Sudah berapa tahun berlalu, sejak akhir dinasti Kepang, itu tidak seperti kata-kata mak comblang yang diperintahkan orang tua. Lilian Yates mencibir, ini benar-benar tidak seperti ini akhir-akhir ini. Tetapi jika Anda ingin menikahi putri saya, Anda harus membuat beberapa keterampilan dan uang sungguhan, kan? Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan mas kawin hanya karena kamu pernikahan kedua, kan? Mata Harvey York tenang, katakan padaku, berapa banyak yang kamu inginkan? Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan buku cek. Lilian Yates mencibir dan berkata, siapa yang menginginkan cek Anda yang saya tidak tahu apakah saya bisa menarik uangnya? Mandy, untuk apa yang Anda katakan beberapa hari yang lalu, kamar dagang baru berutang kepada kami cabang ke-9 200 juta itu. Biarkan York yang bermarga pergi dan dapatkan uang itu kembali untuk kita besok. Jika dia mendapatkannya kembali, dia bisa menikah lagi denganmu. Jika kamu tidak kembali, segera pergi dari sini. Kata Lilian Yates dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dan berkata, Bu, kamar dagang baru adalah. Diam. Lilian Yates menyela Harvey York dengan dingin. Tidak ada yang tidak mungkin. Singkatnya, apakah ada masalah? Harvey York mengangguk dan berkata ringan, saya akan membantu Anda mendapatkan kembali 200 juta hutang untuk cabang ke-9, jadi Anda setuju dengan saya dan Men. Menikah lagi. Aku mengerti, kan? Tentu saja. Lilian Yates melingkarkan lengannya di dadanya. Aku sekarang adalah pria besar di Jinling. Saya meludahkan paku, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengejar sepatah kata pun. Oke, Harvey York sedikit mengangguk, lalu dia melirik Mandy Zimmer. Di mana kamar tamu? Aku akan tidur sementara di sana hari ini. Besok, aku akan pindah ke kamarmu. Mendengar kata-kata Harvey York, Lilian Yates menggigil karena marah. Terlalu sombong. Sangat frustasi. Sejak kapan menantu Dortodor ini berani berbicara seperti ini di depan dia? Bajingan ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4109 setengah jam kemudian, Harvey York baru saja berbaring di ruang tamu ketika ada ketukan kecil di pintu. Kemudian dia melihat Cynthia Zimmer dengan piyama berjalan dengan hati-hati dengan segelas susu di tangannya. Kakak ipar, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku terus melirikmu sekarang? Kamu ingin menikah lagi dengan saudara perempuanku, jadi tidak mungkin untuk melawan ibuku. Ekonomi sekarang, tetapi terakhir kali dia bertanya dengan alasan, dia menyembunyikan buku catatan rumah tangga dan saudara perempuan saya. Tanpa pendaftaran rumah tangga beok, kamu tidak bisa menikah lagi. Harvey York menyesap susu yang diberikan Cynthia Zimmer, dan secara tidak sengaja menyesapnya.
Dia melirik Cynthia Zimmer. Saya harus mengakui bahwa adik ipar ini telah benar-benar tumbuh. Tidak hanya pinggangnya yang kurus dan kakinya yang panjang, tetapi bahkan jika wajah polosnya menghadap ke langit, itu tidak dapat menyembunyikan keindahan hasrat murni. Dia mengambil napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian tersenyum, bukankah ibumu sudah memberiku tantangan? Selama saya melunasi 200 juta tunggakan yang disebut kamar dagang baru, saya akan dapat menyelesaikannya secara alami. Kakakmu telah menikah lagi. Sederhana dan lugas, aku menyukainya. Cynthia Zimmer menghela nafas dan berkata, kakak iparku yang baik, tidakkah kamu tahu bahwa kamar dagang baru yang tampan ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan? Dikatakan itu kamar dagang, sebenarnya adalah organisasi Tao. Yang paling penting adalah mereka didukung oleh desa Tianmen di barat daya tempat suci seni bela diri. Bahkan keluarga penggabung Jinling dan keluarga Jinling Hoffman tidak akan melanggar air sungai bersama mereka. Mordu Zen kami cabang ke-9 dari keluarga, orang-orang tidak takut pada kami sama sekali. Ibu memintamu untuk pergi ke mereka untuk meminta uang, tetapi tidak ada niat baik sama sekali. Harvey York berkata dengan ringan, begitu, terima kasih banyak. Meskipun dia tahu bahwa Lilian Yates tidak boleh begitu baik, dia hanya tidak berharap itu menjadi begitu tersembunyi. Pokoknya, ipar, hanya satu kalimat, jangan pergi. Aku akan menunggu sampai kemarahan ibuku mereda besok, dan aku hanya akan memikirkan solusi. Cynthia Zimmer gugup, karena takut akan kecelakaan Harvey York. Harvey York tersenyum diam-diam dan berkata, oke, aku tidak akan pergi. Tidur dulu, kalau tidak, jika ibumu tahu nanti, aku akan berada dalam masalah besar. Oke, aku akan tidur, tapi kakak ipar, kamu harus minum susu. Cynthia Zimmer tampak menawan. Harvey York mengangguk, mengambil susu dan menuangkannya, bersendawa. Cynthia Zimmer tersenyum ketika dia melihat adegan ini, dan kemudian pergi. Harvey York tersenyum dan menutup pintu. Dia baru saja akan mematikan lampu untuk tidur ketika ada ketukan lagi di pintu. Dia membuka pintu tanpa sadar, dan melihat Mandy Zimmer dalam jubah mandi berjalan dengan segelas susu panas di tangannya. Harvey York melihat susu di tangan Mandy Zimmer, dan kemudian melihat kaki panjang keluar dari bawah jubah mandi, kelopak matanya melompat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersendawa lagi. Melihat hati nurani Harvey York yang bersalah, Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, apa? Apakah ada wanita lain di sini? Tidak. Harvey York menggelengkan kepalanya seperti mainan. Bagaimana mungkin ada wanita lain? Tidak ada orang luar di keluarga ini. Benarkah? Lalu kenapa aku mencium bau sabun mandi? Apakah itu ilusi saya? Mandy Zimmer tampak curiga, dan kemudian berpikir bahwa mungkin dia terlalu lelah akhir-akhir ini dan kurang istirahat. Segera, dia menyerahkan susu di tangannya ke Harvey York dan berkata, minumlah dulu, lalu aku akan berbicara denganmu. Mata Harvey York berkedut, bisakah saya tidak meminumnya? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4110, tidak. Mandy Zimmer memelototi Harvey York. Cobalah jika kamu tidak meminumnya. Harvey York terdiam, dia hanya bisa mengambil cangkir dan meminum susu dengan wajah pahit. Melihat Harvey York meminum susu dengan patuh, Mandy Zimmer berkata sambil tersenyum, begitulah adanya. Juga, jangan ambil apa yang ibu katakan. 200 juta yuan dari kamar dagang baru akan diselesaikan oleh saya. Bagaimanapun, ada keluarga Jin di Mordu di belakangku. Bahkan jika pihak lain memiliki latar belakang di desa Tianmen Barat Daya, mereka akan memberi kita sedikit wajah. Tetapi jika Anda pergi, saya khawatir Anda hanya akan bisa mengalahkan anjing dengan roti daging, dan akan ada tidak kembali. Tidak peduli seberapa banyak kamu bisa bertarung, di depan tanah suci seni bela diri, kamu tidak akan bisa bertarung. Jadi, kamu bisa beristirahat di rumah selama 2 hari terakhir. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, kita akan pergi untuk mendapatkan sertifikat. Berbicara tentang ini, wajah cantik Mandy Zimmer memerah, dan dia berbalik dan pergi dengan cepat. Harvey York tersenyum ketika mendengar kata-kata Mandy Zimmer. Dia bisa merasakan bahwa Mandy Zimmer jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Dia mengabaikan perintah Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer. Pada pukul 10 pagi berikutnya, setelah sarapan, Harvey York pergi ke kamar dagang baru. Terletak di ujung jalan tua di kota tua Jinling. Di sini berdiri sebuah bangunan kuno bergaya dinasti Ming dan Qing. Bangunannya terlihat sangat kokoh, dengan ruang terbuka yang luas di depan dan banyak pertokoan di sekitarnya. Di gerbang gedung kuno, ada kartu dengan 4 karakter besar, kamar dagang baru, yang tergantung di atasnya, dan pisau patah dipaku di atasnya, yang terlihat sangat mengesankan. Dalam perjalanan ke sini, Harvey York telah membuat orang mengerti. Kamar dagang baru adalah organisasi di bawah kemudi desa Tianmen Barat Daya di Jinling. Karena didukung oleh desa Tianmen Barat Daya, kamar dagang baru dapat dikatakan tidak bermoral. Kepala sekolahnya adalah Daniel Oval, murid luar dari desa Tianmen di Barat Daya. Daniel Oval mengatakan bahwa dia adalah kepala kamar dagang baru, tetapi sebenarnya, dia hanyalah salah satu pemimpin cabang Jinling dari desa Tianmen di Barat Daya. Tujuan keberadaannya adalah untuk menghasilkan uang untuk desa Tianmen Barat Daya.
Terlebih lagi, hal-hal yang dia lakukan ada di wilayah abu-abu, dan ada banyak darah di tangannya. Karena perilaku kamar dagang baru, keluarga kaya lokal di Jinling menjaga jarak dari kamar dagang baru. Ketika keluarga Jin dari Mordu pertama kali datang ke Jinling untuk berkembang, mereka tidak menyelidiki dengan jelas untuk sementara waktu, jadi mereka bekerja sama dengan kamar dagang baru. Tapi kali ini, ada 200 juta yuan yang tidak bisa dikembalikan. Mandy Zimmer adalah kepala cabang ke-9. Sejak dia datang ke Jinling untuk berkembang, tunggakan akan ditransfer ke cabang ke-9. Dan keluarga Jin tidak memberikan kesempatan kepada Mandy Zimmer untuk mengajukan keberatan sama sekali, melainkan langsung mendebet 200 juta dari rekening kepala rumah ke-9. Jadi sekarang, Mandy Zimmer harus mengenali akun ini meskipun dia tidak mengenalinya. Namun, di belakang Daniel Oval adalah cabang Jinling dari desa Tianmen di barat daya. Bahkan jika Mandy Zimmer adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin, dia harus berhati-hati dalam menangani masalah ini. Setelah Lilian Yates mengetahui hal ini, dia menyerahkan masalahnya kepada Harvey York untuk ditangani. Jelas, menurut pendapatnya, Daniel Oval pasti tidak akan mengembalikan uang itu. Dengan Daniel Oval di sekitar, Harvey York tidak akan pernah ingin menikah lagi dengan Mandy Zimmer selama sisa hidupnya. Krenz, Porsche Harvey York berhenti di sisi jalan. Beberapa preman di jalan mengobrol di pintu melihat mobil dan berdiri menggelengkan kepala. Banyak orang yang lewat melihat pemandangan ini, dan mereka semua segera melarikan diri, jelas takut bahwa mereka juga akan mendapat masalah. Harvey York menutup pintu mobil dan berjalan menuju gangster dengan ekspresi tenang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4111 pemuda berambut kuning yang memimpin melihat ke atas dan ke bawah Harvey York beberapa kali, lalu mengambil sebatang rokok di mulutnya, mengeluarkan cincin asap, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Datanglah ke pelatih baru kami untuk perlindungan. Apakah Anda membayarnya?" Harvey York berkata dengan sopan, "Halo semuanya, saya dari grup keluarga Zimmer. Nama saya Harvey York, dan saya datang ke Mer. Oval dengan tunggakan 200 juta. Harvey York, grup keluarga Zimmer. Kamu adalah menantu dari rumah ke rumah keluarga Zimmer. Jelas? Akhir-akhir ini, Lilian Yates telah membantu Harvey York mempublikasikannya. Kalau tidak mungkin bahkan gangster ini mengetahui identitas menantu Harvey York. Detik berikutnya, saya melihat Huang mau bertepuk tangan. Segera, saya melihat banyak orang keluar dari jalan-jalan dan gang-gang di sekitarnya, memegang tongkat bisbol dan pipa baja di tangan mereka. Tidak lama kemudian, saya melihat seorang pria yang tampak lembut berjalan keluar dengan seutas manik-manik Buddha di tangannya. Dia mengenakan setelan tang dan tampak seperti seorang sarjana, tetapi matanya memancarkan semacam niat membunuh. Orang ini secara mengesankan adalah bos kamar dagang baru, pemimpin cabang Jinling dari Tianmenzai di barat daya, Daniel Oval. Setelah Daniel Oval menatap Harvey York dan melihat ke atas dan ke bawah, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu Harvey York." Harvey York sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, "Ya, saya Harvey York, apakah Anda mengenal saya?" "Kamu Harvey York baik-baik saja." Daniel Oval bertepuk tangan dan tertawa. "Seorang teman baik saya memberitahu saya bahwa menantu laki-laki yang datang ke rumah itu menyinggung perasaannya. Pria ini bernama Harvey York. Dia ingin aku membantunya." "Teman baik," Harvey York berkata ringan. "Aku tidak tahu siapa teman baikku." Daniel Oval memberi isyarat kepada Harvey York untuk melihat ke belakang. Pada saat ini, saya melihat dua sosok yang akrab muncul di balkon di lantai 2. Mereka adalah dua bersaudara Raoul Han dan Gisela Han. Di belakang mereka ada lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian Cina, serta anak-anak playboy, semuanya menatap Harvey York dengan arogansi dan merendahkan. Gisela Han dikelilingi oleh wanita cantik dengan kaki panjang, dan kulit mereka sangat mempesona di bawah sinar matahari. Meskipun jarak mereka lebih dari 10 meter, ada rasa jijik di mata mereka. Meskipun ini adalah pertemuan yang tidak disengaja, itu tidak menghalangi tekad Raoul Han untuk menemukan jalan kembali. Jika Harvey York tidak datang ke pintu kali ini, mereka juga akan menemukan kesempatan untuk memblokir Harvey York. Harvey York memicingkan mata pada saudara-saudara Han selama beberapa saat sebelum melihat Daniel Oval dan berkata dengan ringan, "Raoul Han mencoba memaksa saudara ipar saya baru saja menamparkan wajahnya. Untuk masalah sepele seperti itu, orang besar seperti Tuan Oval akan dikirim. Saya tidak tahu apakah Anda harus mengatakan bahwa kamar dagang baru Anda yang tampan itu lunak, atau haruskah Anda mengatakan bahwa Anda sibuk." Harvey York kata-kata acuh tak acuh dan matanya tenang. Daniel Oval terkekeh dan berkata dengan jijik, "Awalnya, saya hanya akan meminjamkan beberapa orang kepada saudara Han untuk menemukan Anda dalam masalah. Apa yang terjadi? Anda benar-benar datang ke pintu sendiri. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang tidak beruntung, dan mereka akan tersangkut di antara gigi mereka ketika mereka minum air matang." Setelah mengatakan ini, Daniel Oval berkata tanpa daya, "Jadi, kamu masih menerima takdirmu, kan? Namun, bagaimanapun juga, aku adalah bos dari pelatih baru. Sepertinya tidak baik untuk mengalahkanmu dan menggertakmu secara langsung." "Yah,
selama kamu tidak melawan, jika satu tangan diganggu oleh kami, masalah ini akan selesai. Jika kamu menolak, kami akan menyela kalian berdua, bagaimana? Karena itu, Daniel Oval menyipitkan mata dan berjalan ke York. Selain Harvey York, dia berkata dengan hangat, Harvey York, apakah Anda punya komentar? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4112 Daniel Oval tersenyum, lalu begitu dia mengulurkan tangan, dia ingin menepuk wajah Harvey York. Retakan. Harvey York meraih tangan Daniel Oval dan berkata dengan setengah tersenyum, Tuan Oval, Anda terlalu banyak menipu orang. Melihatnya, sepertinya Harvey York berani melawan. Di zaman ini, di dunia ini, yang kuat memakan yang lemah. Tinju besar adalah kata terakhir. Kamu terlalu lemah, jadi kamu pantas menggertak kami. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan Oval? Jangan bicara omong kosong dengan anak ini. Itu dia, Raoul Han di lantai 2 mencibir. Cukup potong tangan dan kakinya. Aku ingin melihat apakah dia berani menjadi sombong. Jelas, Harvey York menggunakan Heart of the Sky dan Porsche 918 untuk membusungkan wajah Raoul Han sebelumnya, yang membuatnya malu dan marah. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia adalah pemilik muda grup Zhongtian, dan kekayaan bersih ayahnya mendekati 10 miliar. Namun, sebagai seorang playboy, dia adalah salah satu anggota generasi kedua Jinling yang paling dihormati, dan wajahnya ditampar oleh menantu yang datang ke rumah. Hal semacam ini benar-benar tak tertahankan. Jika dia tidak menamparkan wajah Harvey York, bagaimana dia bisa, Raoul Han, nongkrong di Jinling di masa depan? Dan Gisela Han dan beberapa wanita cantik menyaksikan adegan ini, semuanya arogan dan sombong. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon Harvey York. Jika itu adalah kata terakhir bahwa Anda ingin mengepalkan tangan besar, saya khawatir, Anda tidak bisa. Harvey York mengabaikan Raoul Han, tetapi memandang Daniel Oval dan berkata dengan serius. Oh gemuruh, aku bisa mengerti bahwa kamu mengancamku. Mengancam saya Daniel Oval di wilayah pelatih baru kita. Nak, apakah kamu berani? Daniel Oval mengitari manik-manik Buddha dan mengelilingi Harvey York berjalan-jalan. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya dengan setengah tersenyum tetapi meletakkan wajah kanannya di depan Harvey York, dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu kesempatan untuk memukul wajahku. Kamu bisa mencobanya. Namun, sebaiknya kamu berpikir matang-matang sebelum melakukannya. Jika kamu benar-benar melakukannya, bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Oh, Harvey York mengangguk dengan tenang. Detik berikutnya, dia menamparkan wajah Daniel Oval dengan backhand. Retakan. Kepala Daniel Oval dihempaskan ke tanah, membuat suara nyaring. Penonton langsung tercengang. Beraninya dia. Ide ini ada di benak semua orang. Itu adalah bos kamar dagang baru. Seorang murid desa Tianmen di barat daya tanah seni bela diri suci. Bahkan keluarga penggabung Jinling, keluarga Jinling Hoffman, dan air sumur Tianmenzai di barat daya tidak melanggar air sungai. Seorang menantu belaka yang datang ke pintu, di mana dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya secara langsung. Mungkinkah semua orang bermimpi? Beberapa wanita cantik yang sedang kesurupan di lantai 2 tanpa sadar menamparkan diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Raoul Han dan Gisela Han juga saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Kau juga mendengarnya. Presiden Oval memintaku untuk memukulnya. Ini pertama kalinya aku melihat permintaan seperti ini dalam hidupku. Harvey York tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang dianggap biasa saja. Bajingan. Preman berambut kuning bereaksi pada saat ini, menjentikkan tongkat baseball di tangannya, dan ingin melakukannya. Retakan. Sebelum dia bisa bergerak, Harvey York sudah menamparkan. Papaslap, dalam sekejap, selusin orang di sekitar Harvey York terbang keluar, dan mereka semua jatuh ke tanah dan meratap tanpa henti, tanpa kekuatan bertarung sama sekali. Hanya bisa dikatakan bahwa gerakan Harvey York terlalu cepat, sampai-sampai tercengang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4113 Jika Harvey York menamparkan kipas Daniel Oval ke tanah, itu karena Daniel Oval ceroboh. Jadi sekarang Harvey York dengan mudah mengipasi lebih dari selusin preman di jalan, yang tampaknya menunjukkan bahwa Harvey York tidak sederhana, dan jelas memiliki beberapa keterampilan. Saudara dan saudari Raoul Han dan Gisela Han, yang awalnya bangga, sedikit tercengang saat ini, dan keduanya memiliki ekspresi tidak percaya. Sialan, orang yang makan nasi lembut ini benar-benar bisa bertarung seperti ini. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok generasi kedua saling memandang dengan cemas, masing-masing merasakan rasa sakit yang membakar di wajah mereka. Lagi pula, mereka yang dikipasi oleh Harvey York bukanlah playboy biasa, tetapi preman pelatih baru. Orang-orang ini telah diajari oleh Daniel Oval sampai batas tertentu, dan masing-masing dapat mengalahkan 10 pada hari kerja. Mengapa kamu begitu lemah hari ini? Daniel Oval juga tidak percaya. Dia terhuyung-huyung dari tanah, merasakan sakit di wajahnya, dan perasaan malu dan marah muncul di hatinya. Detik berikutnya, mata Daniel Oval menjadi dingin, dia mengeluarkan belati dari Kementerian Perang dari tangannya, dan membantingnya ke dada Harvey York.
Tampar, belati itu membeku di udara tepat saat itu setengah jalan. Bukan karena Daniel Oval ingin berbelas kasih, tapi karena Harvey York sudah meremas pergelangan tangannya. Para murid desa Tianmen di barat daya hanya mampu melakukan ini, kamu tidak terlalu baik. Harvey York ringan dan tenang, dan saat berikutnya dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Retak, dengan suara nyaring, pergelangan tangan Daniel Oval langsung patah. Ah! Jeritan melengking keluar, dan Daniel Oval berkeringat deras kesakitan, menggigil di sekujur tubuh, dan hampir berguling-guling di tanah. Adapun wanita cantik yang awalnya menonton pertunjukan, mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan ketakutan oleh kekejaman dan ketegasan Harvey York. Gisela Han juga menutupi wajahnya yang cantik, dan matanya penuh kejutan. Dia menyadari bahwa kakaknya tampaknya telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak memprovokasi dia. Masih ada satu tangan yang tersisa, apakah kamu akan mematahkannya sendiri, atau haruskah aku mematahkannya untukmu? Harvey York menendang Daniel Oval dengan satu tendangan, tetapi berbicara dengan tenang. Bajingan, aku kepala kamar dagang baru, aku murid desa Tianmen Barat Daya, dan aku pemimpin cabang Jinling. Kamu menyakitiku hari ini, dan kamu juga menyakiti saudaraku. Kami desa Tianmen Barat Daya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Daniel Oval memegang tangannya yang terputus dengan ekspresi menyakitkan, tapi dia berbicara seperti menggertakkan giginya. Lagi pula, di perbatasan Jinling, kata-kata Southwest Tianmenzai jelas tidak lebih ringan dari Jinling Joyner Family dan Jinling Hoffman Family. Secara umum, tidak peduli apa yang Daniel Oval tebak di masa lalu, dia tidak bisa memprovokasi orang besar, selama dia membawa tanda ini, dia biasanya bisa mengubah hal besar menjadi hal kecil. Jadi hari ini, dia juga akan menggunakan tanda ini untuk menenangkan Harvey York. Tapi siapa tahu, Harvey York terlihat acuh dan berjalan di depan Daniel Oval. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, dia melakukan pukulan backhand lagi. Retakan, Daniel Oval memiliki cetakan telapak tangan lain di wajahnya, yang tampak merah cerah. Dan wajahnya bengkak seperti kepala babi saat ini, dan kepalanya berdengung. Kemudian dia melihat Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan dingin, "Ayo, jangan bicara tentang adegan itu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menelepon seseorang. Ambil orang yang paling hebat. Telepon. Aku ingin melihat, kenapa kamu tidak melepaskanku." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4114 mengguncang orang. Mendengar ini, Daniel Oval hanya merasa seteguk darah tua hampir dimuntahkan. Di masa lalu, dia biasa mengatakan hal seperti itu kepada orang lain, dan kemudian, dia juga menginjak orang-orang yang dipanggil untuk mendukungnya. Itu sebuah kenyamanan. Tak disangka, Feng Shui berubah hari ini, dan dialah yang terinjak. Pada saat ini, hati Daniel Oval penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang baru yang bermartabat benar-benar diganggu di rumah hari ini. Dia merasa sedih, tidak nyaman, dan sangat malu. Saya ingin mengatakan beberapa kata lagi untuk kembali ke tempat kejadian. Tetapi dia tahu bahwa jika dia terus berbicara omong kosong, dia hanya akan membuat dirinya semakin dipermalukan. Itu hanya akan memperburuknya. Karena itu, Daniel Oval tidak berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan dingin, "Wah, tunggu, kamu tidak bisa menggunakan orang-orang kami dari desa Tianmen. Kami memiliki ratusan saudara laki-laki dan selusin tuan di kamar dagang baru yang tampan. Aku akan menginjak-injakmu sampai mati dalam hitungan menit." Daniel Oval mulai menelepon. Jelas, dia siap untuk membiarkan lelaki tampan baru itu kamar dagang keluar. Dan Raoul Han juga bereaksi pada saat ini, dan kemudian, matanya menatap Harvey York penuh dengan lelucon. Saya harus mengakui bahwa Harvey York benar-benar bisa bertarung, dan dia memang punya nyali. Tapi masalahnya adalah, tahun ini bukan karena nilai kekuatan pribadi Anda yang tinggi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Di tahun ini, uang, kekuasaan, koneksi, energi, latar belakang bisa mewakili segalanya. Bagaimana jika yang bermarga York bisa bertarung? Bagaimana jika tangan Daniel Oval patah? Saat ini, saya tidak tahu apakah itu bagus, saya akan menutupnya, dan saya masih akan terus menantang pelatih baru, dan bahkan desa Tianmen Barat Daya di belakang pelatih baru juga menantang. Apa yang dilakukan ini jelas merupakan udik desa yang bodoh. Bahkan jika York yang bermarga memiliki beberapa kemampuan, dia bisa memukul 10 satu per satu, tapi jadi apa? Bisakah Anda mengalahkan 100? Bisakah Anda mengalahkan 1000? Dan Raoul Han juga tahu bahwa ada senjata api yang disembunyikan di antara para pelatih baru. Tidak peduli seberapa kuat nama keluarga York, bisakah itu lebih kuat daripada senjata api? Candaan. Dan Gisela Han juga bereaksi. Bagaimanapun, dia adalah generasi kedua yang telah melihat adegan besar, jadi dia masih agak bertekad. Setelah mendiskusikan beberapa kata dengan beberapa teman wanita di sekitarnya, matanya menjadi main-main. Ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana untuk maju atau mundur dan berpikir bahwa mereka memiliki beberapa kemampuan. Tetapi tanpa kecuali, orang-orang ini akhirnya mati dengan mengerikan dan tidak sedap dipandang. Harvey York mengabaikan Daniel Oval dan yang lainnya,
tetapi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Hari ini dia di sini untuk menagih hutang. Jika Daniel Oval tidak sepenuhnya kewalahan, 200 juta ini benar-benar tidak mudah didapat. Oh, beberapa menit kemudian, saya melihat pintu kamar dagang baru ditendang terbuka. Saat berikutnya, lebih dari 20 pria berjas bergegas keluar menyeret pipa baja. Segera setelah itu, banyak van persegi muncul di sekitar jalan, sekitar selusin dari mereka. Di setiap van, hampir 10 orang diisi. Semua orang ini penuh dengan daging dan darah, dan wajah mereka penuh permusuhan. Pada pandangan pertama, mereka semua memohon untuk hidup di ujung pisau. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, orang-orang ini dengan cepat membuka bagasi mobil, mengeluarkan pipa baja dan pisau semangka yang mereka miliki, semuanya menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara, klik. Ketika Gisela Han dan wanita cantik lainnya melihat pemandangan ini, mata indah mereka sedikit cerah. Mereka suka melihat pria pemberontak seperti Harvey York diinjak-injak, sama sekali tidak beruntung. Lagi pula, dalam kognisi mereka, orang kecil seperti Harvey York tidak layak dibandingkan dengan menantu seperti Raoul Han. Dia tidak bisa begitu bodoh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4115. Ketika Daniel Oval melihat bala bantuannya datang, dia langsung menjadi percaya diri. Jelas, orang-orang ini adalah orang-orang yang cakap dari kamar dagang baru, dan mereka dapat membantu Daniel Oval merebut wilayah itu pada hari kerja. Pada saat ini, Daniel Oval melambaikan tangannya yang tak terputus, arogan dan mendominasi yang tak terlukiskan. Dia menunjuk Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Saudara-saudara, ayolah, anak ini dihapuskan. Ini milikku jika aku mati." Lebih dari 100 orang tidak berbicara omong kosong ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka langsung menyeret pipa baja, dan pergi ke Harvey York. Harvey bergegas dari tempat dia berada. Harvey York menghela nafas, jika dia mengetahui situasi ini, dia seharusnya meminta Rahel Hardy atau Santiago Chowen untuk segera datang ke Jinling dan mengikutinya. Sekelompok preman juga harus melakukannya sendiri, yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Sambil merasakan akal sehat, Harvey York mengambil langkah maju dan datang langsung ke Daniel Oval, yang menunjuk ke Jiang San, dan menamparkan backhand-nya lagi. Tampar, sosok Daniel Oval terbang lagi, menjatuhkan semua 20 orang yang berdiri di belakangnya ke tanah, dan pada saat yang sama dia berteriak keras, bagaimanapun, dia mematahkan tangan. Dan sekitar 20 orang semuanya sedang terburu-buru, beberapa membantu orang, beberapa ingin bangun. Tapi Harvey York tidak memperlakukan mereka dengan sopan, tetapi melangkah maju dan menendang semua orang ini ke tanah satu persatu. Bajingan, melihat bahwa Harvey York berani bertindak lebih dulu dan memukul kakak laki-lakinya yang tertua, separuh preman yang tersisa di lapangan pertama-tama menghela nafas sedikit, dan saat berikutnya mereka semua meraung dan bergegas keluar. Membunuh. Pipa baja di tangan mereka jatuh tepat ke wajah Harvey York, sangat mendominasi dan arogan. Harvey York berbalik dengan acuh tak acuh, dan kemudian menamparnya. Meskipun ada lusinan orang di sisi lain, di mata Harvey York, mereka semua adalah ayam dan anjing. Jika bukan karena tidak ada orang di sekitar, Harvey York akan terlalu malas untuk melakukannya. Papaslap, para preman yang bergegas di depannya, sebelum pipa baja di tangannya jatuh ke tubuh Harvey York, mendapati matanya hitam, wajahnya terluka, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Saat mereka menyentuh tanah, mereka mengejang kesakitan dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Harvey York sangat cepat. Setelah mengipasi beberapa orang, dia mengambil pipa baja dan mengayunkannya kembali. Bang bang bang, beberapa preman berteriak dan jatuh ke tanah sambil menutupi dahi mereka. Pada saat ini, betapa mereka berharap Harvey York menggunakan tamparan alih-alih pipa baja. Ini terlalu menyakitkan. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Harvey York menghempaskan kakinya ke tanah lagi. Detik berikutnya, lebih dari selusin pipa baja yang jatuh ke tanah terbang keluar. Pipa baja ini mengenai lutut lebih dari selusin preman, menyebabkan mereka bergerak-gerak di tanah sambil memeluk lutut mereka. Cepat dan akurat. Dalam sekejap mata, 100 atau lebih orang yang dipanggil Daniel Oval entah kenapa hilang menjadi 2. Tapi masalahnya adalah Harvey York tidak banyak bergerak, dan gerakannya tampak sangat ringan. Daniel Oval juga seorang ahli seni bela diri, meskipun dia telah minum terlalu banyak selama bertahun-tahun, setengahnya telah ditinggalkan. Tapi dia menganggap dirinya sebagai anak dari desa Tianmen di barat daya, dan dia masih memiliki sedikit keterampilan dan sedikit penglihatan. Namun, dia tidak bisa melihat jalan Harvey York. Biasanya, orang dengan keterampilan seperti itu berasal dari tanah suci seni bela diri atau dari keluarga bangsawan. Jika orang-orang ini berlatih seni bela diri, ada rutinitas umum yang harus diikuti. Tapi gerakan Harvey York tidak memiliki apa yang disebut aturan sama sekali. Bahkan Daniel Oval terlihat sedikit kacau. Tapi cepat, gerakan Harvey York terlalu cepat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4116. Pada saat ini, sebuah kalimat muncul di benak Daniel Oval. Ui, mungkinkah keterampilan orang di depannya ini telah mencapai titik di mana dia bisa mengabaikan rutinitas dan aturan, dan hanya sepatah kata saja sudah cukup.
Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki pemahaman seperti itu di usia yang begitu muda? Bukankah semua yang bisa mencapai alam ini adalah generasi Dewa Perang? Dan di God of War negara H, sepertinya tidak ada yang terlalu muda, kan? Daniel Oval berpikir keras, dan akhirnya memutuskan bahwa Harvey York mungkin memiliki kekuatan seorang raja prajurit, dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Dia diam-diam mengeluarkan teleponnya, bertanya-tanya apakah dia harus menelepon lebih banyak orang. Jika Harvey York benar-benar raja tentara, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankannya. Dan Raoul Han dan lebih dari selusin pria juga saling memandang, menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Dalam pemahaman mereka, Harvey York seharusnya langsung ditenggelamkan oleh sekelompok preman. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus mengupas kulitnya, kan? Namun siapa sangka ternyata nama keluarga York begitu garang. 3-5 dan 2 untuk memecahkan hampir setengah dari preman. Keterampilan ini mengerikan. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa? Gisela Han bergumam pada dirinya sendiri. Menurut pendapatnya, Harvey York harus menginjak telapak kakinya dan menyesali mengapa dia harus bergaul dengan kakak laki-laki tertuanya. Dia bahkan berlutut dan memohon pengampunan dari kakak tertuanya. Tetapi masalahnya adalah Gisela Han menemukan bahwa dia tampaknya salah. Menantu dari pintu ke pintu yang dia bayangkan tampaknya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak bisa menerimanya, generasi kedua dari mereka tidak bisa menginjak menantu yang datang ke pintu, dan wajah mereka ditampar lagi dan lagi. Apakah Anda ingin melanjutkan? Harvey York tersenyum tipis saat wajah Daniel Oval lesu. Lanjutkan, atau kamu akan mengganggu tanganmu yang lain. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kamu yang memilih. Mata Daniel Oval berkedut. Harvey mengatakannya. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, ayo. Ayo bersamaku. Suara itu jatuh, dan lusinan orang bergegas dengan pipa baja. Bang! Harvey York tidak repot-repot menghindar, tetapi menendang keluar dengan satu tendangan, langsung menendang pemimpin keluar. Kemudian Harvey York menginjak tanah lagi, dan melihat bahwa gelombang udara yang tidak terlihat tampaknya menyebar. Para penjahat yang diselamatkan semuanya memiliki rasa sakit di wajah mereka, dan tubuh mereka terbang keluar dan hancur ke tanah. Tidak dapat dipercaya betapa kacaunya pemandangan itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa lusinan preman tidak bisa menahan Harvey York sedikit pun. Melihat sikap tenang Harvey York, sudut mata Raoul Han dan Gisela Han bergetar. Mereka ingin menginjak-injak Harvey York sampai mati, karena mereka ingin mendapatkan Cynthia Zimmer, dan kemudian memanjat cabang tinggi keluarga Jin di Mordu. Namun kini Harvey York yang tak bisa diinjak seolah menjadi batu sandungan. Raoul Han bahkan lebih kesurupan, dan ada suara yang menderu di dalam hatinya. Tidak, saya tidak menerimanya. Putra tertua dari grup Zongtian saya tidak dapat dibandingkan dengan menantu dari rumah ke rumah. Terjebak. Pada saat ini di lapangan, Harvey York menamparkan beberapa preman yang nyaris tidak bisa bangkit lagi dengan tamparan backhand. Kemudian dia mengaitkan jari-jarinya pada Daniel Oval, yang memiliki wajah jelek, dan berkata dengan ringan, sudahkah Anda mempertimbangkannya? Pesan cepat. 30 orang yang tersisa di lapangan saling memandang dengan cemas, lalu mengertakkan gigi dan bergerak maju. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4117 menghadapi lusinan orang yang bergegas, Harvey York menyambutnya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan kemudian menamparnya. Saya melihat bahwa telapak tangan saya seperti gelombang. Meskipun tendangannya tidak semenakjubkan tadi, ada kerumunan orang yang berguling-guling sejauh telapak tanganku mencapai. Jeritan tidak berhenti. Dalam sekejap mata, Harvey York melewati lusinan orang terakhir. Di belakangnya, preman tampan yang baru terbaring di tanah. Ada teriakan dan teriakan. Ketika Harvey York menamparkan pemukul terakhir ke tanah dengan tamparan ringan, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di lapangan. Harvey York mengaitkan jari-jarinya ke Daniel Oval, yang wajahnya lebih jelek daripada makan kotoran, dan berkata dengan ringan, ayo, lanjutkan. Daniel Oval langsung pingsan ketika mendengar dua kata ini. Jangan kemari. Ayo, kalian semua. Daniel Oval menggigil saat dia melangkah mundur. Pada saat ini, dia terkejut, sedih, dan tidak puas. Sangat disayangkan bahwa para penjahat di sekitarnya telah kehilangan kemampuan untuk melindunginya saat ini. Selain fakta bahwa banyak orang telah kehilangan keefektifan tempur mereka, lebih banyak lagi orang yang kehilangan keberanian mereka. Bagaimanapun, Harvey York benar-benar menakutkan. Sebuah langkah santai, atau tamparan biasa untuk menyebar, dapat menghancurkan begitu banyak orang. Dan kesadaran ini membuat mata Daniel Oval semakin berkedut. Yang bisa saya katakan adalah, hari ini benar-benar hantu. Jinling sebenarnya memiliki menantu yang luar biasa, mengapa Daniel Oval tidak mengetahuinya sebelumnya? Oke, berhenti menelepon, terus menelepon orang. Pada saat ini, Harvey York berjalan ke Daniel Oval, berjongkok dan mengulurkan tangan kanannya untuk menepuk wajahnya. Bukankah kamu pemimpin cabang Jinling dari desa Tianmen di Barat Daya? Mengapa Anda memiliki 10 atau 8 tuan di bawah komando Anda? Kenapa kamu tidak memanggil mereka semua? Wajah Daniel Oval berubah menjadi hijau karena ketakutan akan tindakan Harvey York.
Bahkan dia sendiri memiliki sedikit kungfu kucing berkaki 3, tetapi masalahnya adalah Harvey York benar-benar menakutkan. Dia gemetar dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, Harvey York menamparkan wajahnya, Daniel Oval, yang wajahnya terus berdetak, hanya bisa menelepon lagi dengan gigi terkatup. Tidak butuh waktu lama untuk selusin pria berjubah seni bela diri muncul. Mereka semua memegang tongkat di tangan mereka, dengan sikap yang agung. Begitu dia berjalan keluar, orang yang memimpin mencibir, "Saudara muda Oval, kami tidak menerima bantuan Anda dengan sia-sia. Sekarang seseorang telah datang untuk menginjak-injakmu, kami pasti akan menginjak-injaknya kembali." Harvey York terlalu malas untuk berbicara dengan orang-orang ini. Omong kosong, tetapi beberapa pukulan backhand, mengipasi selusin murid Tianmenzai Barat Daya. Terus panggil orang. Harvey York menepuk wajah Daniel Oval. Daniel Oval menggelengkan jarinya dan terus memanggil orang-orang dengan gemetar. Segera, dua pria tua berjubah putih muncul. Begitu mereka muncul, mereka tampak seperti master. "Xiao Oval, meskipun kami diundang oleh kamar dagang baru Anda yang tampan untuk beribadah, tetapi setiap kali kami bergerak, kami akan dikenakan biaya tambahan, kami." Harvey York tidak menunggu dua orang tua itu selesai berbicara, dan dia sudah terburu-buru. Tanpa ketegangan, mereka menghancurkannya di tempat. "Tuan Oval, apa yang disebut persembahan ini tidak terlalu baik untuk tuanmu? Atau, buat panggilan telepon dan hubungi jurumu di cabang Jinling Anda." "Biar ku lihat." Harvey York menyeka jemarinya dengan tisu basah, wajahnya tenang, tapi ucapannya membuat kelopak mata Daniel Oval berkedut. Tapi Gisela Han dan wanita cantik lainnya tercengang dan patah hati. Tuan yang selalu mereka kagumi tidak sebaik anjing di depan Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4118. Adapun Raoul Han, dia tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan saat ini. Dia awalnya ingin menggunakan tangan Daniel Oval untuk menginjak-injak menantu dari pintu ke pintu yang berani menarik seorang wanita bersamanya. Tapi sekarang dia tidak hanya gagal menginjaknya, tetapi Daniel Oval juga telah dilecehkan sampai titik ini. Dia adalah pemilik muda grup Zongtian. Bagaimana bisa jatuh ke titik ini? Kengganan muncul di hatinya, Raoul Han menggertakkan giginya dan bergumam, "Bagaimana jika kamu benar-benar bisa bertarung? Bisakah Anda membuat hampir 10 miliar aset yang mirip dengan grup Zongtian kami? Usia berapa? Sekarang? Tidak peduli seberapa bagus kamu, bisakah kamu lebih baik dari senjata api?" Semakin dia menghibur dirinya sendiri, semakin tidak nyaman perasaan Raoul Han. Terutama melihat pendamping wanita di sampingnya, mata yang menatap Harvey York saat ini penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Raoul Han hanya merasa ada seekor semut yang menggigit dirinya sendiri di dalam hatinya, yang membuatnya sangat kesakitan dan menyiksanya dengan sangat dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak mungkin. Tidak mungkin." Di depan kamar dagang baru yang tampan, Harvey York menginjak wajah Daniel Oval dan berkata dengan ringan, "Itu disebut seseorang. Siapapun bisa menelepon. Jika Anda benar-benar tidak bisa, pergi dan panggil orang-orang Anda dari desa Tianmen di Barat Daya. Percepat, saudara, Tuan Muda York. Saya tidak bisa menelepon, ada benar-benar tidak ada." Daniel Oval hampir menangis. Dia memang murid dari desa Tianmen Barat Daya, tapi terus terang, dia hanya murid luar yang bergaul lebih baik. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memanggil Jinling Subhelm, atau bahkan orang-orang dari desa Tianmen di Barat Daya untuk datang sebagai preman? Jika dia benar-benar berani menelepon, dia harus dibunuh terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang dapat dia undang sekarang ada di sini. Sisanya adalah gangster yang tidak berada di arus utama, tidak ada gunanya datang lebih banyak. Harvey York menekan kakinya dengan keras dan berkata dengan dingin, "Kamar dagang baru hanya memiliki jumlah tenaga kerja ini. Hanya kekuatan tempur sebesar ini. Kamu sangat mengecewakanku. Wajahmu telah dipermalukan olehmu." Harvey York memiliki ekspresi kebencian terhadap besi dan baja, dan kemudian dia membuat saran lain, "Cepat, jika tidak, hubungi tuan desamu. Kudengar itu adalah dewa perang. Seorang master level. Panggil dia dan biarkan dia menginjakku." Kata-kata Harvey York kejam, yang bisa disebut terlalu menipu. Daniel Oval hampir menangis ketika melihat kata-kata ini. Betapa dia adalah orang yang perkasa dan mendominasi, dan betapa mudahnya menginjak orang. Tapi bagaimana mungkin seseorang hampir menamparkan wajahnya hari ini? Daniel Oval hampir menangis sekarang, dia merasa bahwa dia tidak memiliki wajah untuk memimpin situasi keseluruhan dari pelatih baru. Jika berita tentang dia diinjak-injak oleh seorang pejalan kaki dikirim kembali ke desa Tianmen di Barat Daya, saya khawatir makam leluhur generasi ke-18 keluarganya akan digali. Sangat memalukan. Saat berikutnya, Daniel Oval tidak tahan lagi dengan tekanan psikologis semacam ini. Dia bangkit dengan gemetar, dan berlutut di depan Harvey York dengan pop. "Saudaraku, Tuan Muda York, Tuan Muda York, saya salah, saya benar-benar salah. Aku minta maaf padamu, beri aku kesempatan." Daniel Oval memiliki ekspresi menangis di wajahnya. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memprovokasi Harvey York apapun yang terjadi. "Aku bersumpah demi langit, mulai sekarang,
aku tidak akan pernah berani menyinggungmu lagi. Kamu banyak orang dewasa, perlakukan aku seperti kentut. Jika kamu tidak peduli dengan penjahat itu, jangan pedulikan aku. Itu hilang. 200 juta, aku akan memberikannya padamu dengan kedua tangan. Aku akan segera mengembalikannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4119 12 siang. Di lantai 3 kamar dagang baru, kantor CEO. Harvey York duduk di kursi taisi dengan kaki disilangkan, dan sambil meminum teh guanyin terbaik, dia dengan tenang mengamati lingkungan sekitar. Saya harus mengatakan bahwa Daniel Oval masih memiliki selera. Tempatnya dibuat kuno dan terlihat mewah tapi tidak rustik. Di seberang Harvey York, ada beberapa sekretaris wanita cantik dari kamar dagang baru, yang sedang membuat teh dan mengipasi. Jika bukan karena penolakan Harvey York, saya khawatir beberapa sekretaris wanita akan mulai memijat Harvey York. Lagi pula, mereka semua menyaksikan seluruh proses pengambilan gambar Harvey York. Pada awalnya, mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan, tetapi pada akhirnya, mereka melihat Daniel Oval diinjak oleh Harvey York dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Ini adalah dampak besar bagi mereka. Sekarang, hanya ada kekaguman dan kekaguman yang tak terhingga untuk Harvey York di hati mereka. Jika diperlukan, mereka bisa segera menanggalkan pakaian dan memeluk diri mereka sendiri. Sayang sekali Harvey York tidak terlalu tertarik pada mereka, tetapi matanya tertuju pada cermin gosip di tengah aula dengan penuh minat. Cermin gosip ini seharusnya antik, dan sangat cocok untuk konsep artistik di ruangan ini. Namun, Harvey York bisa melihat sedikit jamur menyebar dari cermin gosip. Benda ini seharusnya baru saja digali dari sebuah makam besar. Hanya dapat dikatakan bahwa Daniel Oval juga dianggap sebagai seniman yang berani, dan berani menggantung benda ini di dalam ruangan. Pada saat ini, Daniel Oval menyeka keringat dingin dari dahinya dan berlari sepanjang jalan, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, Raoul Han, dan yang lainnya menyelinap melalui pintu belakang saat kita bertarung. Tapi Tuan Muda York, jangan khawatir, aku akan segera mengembalikannya." Bagaimanapun, pertarungan hari ini adalah karena Raoul Han. Daniel Oval merasa jika dia tidak memberikan penjelasan, Harvey York bisa menghapusnya kapan saja. Yang paling penting adalah dia juga penuh dengan kebencian terhadap Raoul Han. "Apa yang kamu bercanda? Menantu macam apa yang bisa kamu peras sampai mati?" Hasil dari itu, dia hampir diinjak-injak sampai mati oleh Harvey York. "Lupakan saja, aku akan menangani masalah ini sendiri." Harvey York berpikir sejenak, tetapi memutuskan untuk tidak membiarkan Daniel Oval terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, di belakang Raoul Han adalah grup Sung Tian dengan puluhan miliar aset, dan terhubung dengan baik di Jinling. Jika Daniel Oval tidak dapat menyelesaikan masalah pada satu waktu, mungkin ada masalah lain. Dalam hal ini, lebih baik untuk menyelesaikannya sekali dan untuk semua. Tentu saja, ini membutuhkan kesempatan. Dimengerti, Tuan York, Anda mencoba membuat mereka hidup dalam ketakutan akan Anda. Tuan York, Anda benar-benar dewasa. Daniel Oval mengacungkan jempol kepada Harvey York dengan ekspresi berkaki anjing di wajahnya. Dan kemudian mencabut perintah untuk memburu Raoul Han. "Jika ada lebih banyak orang seperti Anda di dunia, dunia akan damai." Harvey York menyesap teh untuk melembabkan tenggorokannya, dan berkata dengan dingin, "Berhenti bicara omong kosong, bayar kembali uangnya dengan cepat." "Ya, ya." Daniel Oval mengangguk dan membungkuk. "Di mana urusan keuangan dan hukum? Jangan membuat Tuan York Jiu menunggu." Segera, seorang gadis muda yang sangat modis berjalan masuk dengan cepat, memutar pantatnya dan menyerahkan sebuah map kepada Daniel Oval. "Tuan Muda York, ini cek senilai 200 juta yuan. Kami berutang uang perusahaan keluarga Zimmer. Tolong bayar kembali sekaligus. Juga, ini adalah kontrak antara kami dan keluarga Zimmer untuk 5 tahun ke depan." Coba lihat. Di antaranya, Daniel Oval dengan hormat membentangkan folder di tangannya. Tangan dan meletakkannya di depan Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4120 Harvey York minum teh dan berkata dengan dingin, "Apa artinya ini?" Daniel Oval mengangguk dan berkata, "Ini salah kita bahwa kita berutang uang, dan saya akan menyusahkan Tuan Muda York untuk pergi di sana secara pribadi. Jadi, pelatih baru kita ingin menebusnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu kali ini. Kami tidak hanya tidak lagi berhutang uang, tetapi kami juga akan membayar 300 juta. Sebelumnya, ini adalah tahun pertama kerja sama. Saya harap Anda memberi kami kesempatan, Tuan Muda York. Bagaimanapun, obat-obatan dan peralatan dari grup keluarga Zimmer adalah yang sangat kami butuhkan. Di Jinling, hanya Mandy Zimmer yang bekerja sama dengan kami." Sebuah cek ditempatkan di depan Harvey York, dengan 300 juta di atasnya. Harvey York menyipitkan mata pada Daniel Oval. Meskipun orang ini jelas bukan pembicara yang baik, dia tidak takut pada apapun. Lagi pula, jika Daniel Oval berani melakukan kesalahan, dia bisa menginjaknya sampai mati. "Oke, aku akan mengambil cek dan kontraknya kembali." Harvey York meletakkan cangkir tehnya. "Tetapi apakah saya ingin bekerja sama dengan Anda pada akhirnya tergantung pada niat istri saya." "Mengerti,
Aku mengerti. Daniel Oval melihat gerakan Harvey York, senyumnya semakin cerah. Pasti kakak ipar yang memiliki keputusan akhir. Apa yang dikatakan ipar perempuan adalah apa adanya. Setelah ragu-ragu sebentar, Daniel Oval mengeluarkan kotak hadiah lain dan meletakkannya di depan Harvey York dengan hormat, mengatakan, Harvey York berkata, Tuan muda, ini adalah sedikit dari hatiku. Kali ini, itu dianggap sebagai sedikit kenalan, dan itu adalah hadiah kecil dari saya. Saya ingin meminta Tuan York untuk menerimanya dengan senyuman. Sambil berbicara, Daniel Oval membuka kotak hadiah. Di dalamnya ada jam tangan wanita bertatahkan permata berbagai warna. Ini adalah jembatan kekasih lange, bernilai jutaan. Jam tangan wanita, Harvey York berkata dengan santai. Tidak ada gunanya mengirimkannya kepadaku. Tuan muda York, Anda harus menerimanya. Aku tidak takut dengan lelukonmu, untuk mengetahui identitasmu, aku diam-diam menanyakan tentangmu sekarang. Kudengar kau mengambilnya kembali kali ini. 200 juta tunggakan, kakak iparku akan menikah lagi denganmu. Ini hadiah pernikahan dariku. Tuan muda York, Anda harus menerimanya, bagaimanapun juga, kami bersalah terlebih dahulu, dan kami harus meminta maaf. Ya, Daniel Oval hampir jatuh berlutut saat dia berbicara. Tuan muda York, jika Anda tidak menerimanya, kami khawatir kami tidak akan bisa tidur di malam hari. Saya mohon Anda memberi saya wajah, beri saya kesempatan. Dan beberapa sekretaris dan kader wanita mendengar kata-kata itu dan berdoa kepada Harvey York, saya harap dia akan mengambilnya. Hanya bisa dikatakan bahwa Daniel Oval ini juga seorang karakter, mampu menekuk dan meregangkan, dan juga tahu memiliki hubungan yang baik dengan karakter seperti Harvey York. Harvey York awalnya memandang rendah Daniel Oval, tetapi sekarang dia mengerti mengapa pria ini bisa menjadi pelatih baru dengan kemampuan kecil ini. Diperkirakan di cabang Jinling dari desa Tianmen di barat daya, sanjungannya juga sangat bagus. Oke, kamu sudah mengatakannya demi itu, aku akan mengambil barang-barangnya. Harvey York membantu Daniel Oval berdiri, dan dia bisa dianggap sebagai Kopral Lixian. Aku juga tidak memanfaatkanmu, aku akan menyelamatkanmu. Saat berbicara, Harvey York menunjuk ke cermin gosip, dan berkata dengan ringan, saya tidak peduli dari mana Anda mendapatkan barang ini. Saya sarankan Anda mengembalikannya ke pemilik aslinya hari ini, dan kemudian mandi dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Jika tidak, Anda akan segera mati. Melihat Daniel Oval tahu bagaimana menjadi seorang pria, Harvey York tidak pikiran menariknya. Bagaimanapun, cermin gosip ini baru saja digali, dan itu bersinar langsung di kursi bos Daniel Oval. Setelah dihadapkan dengan hal yang tidak jelas dan yin ini untuk waktu yang lama, orang-orang biasa telah lama mati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4121 alasan terbesar mengapa Daniel Oval baik-baik saja begitu lama adalah karena dia juga seorang pria Daniel. Jika tidak, dia akan mati 800 kali. Aku akan segera mati. Daniel Oval sedikit terkejut ketika mendengar ini, kemudian dia melihat cermin gosip tanpa sadar, dan berkata, Tuan muda York, saya membeli barang ini di pasar barang antik untuk membuat fasad. Itu dia. Bagaimana bisa ada masalah dengan beberapa ribu dolar? Lagi pula, Daniel Oval, seorang pria jalanan, hanya percaya bahwa tinju besar adalah kata terakhir. Bagaimana mungkin dia bisa percaya pada Feng Shui, fisiognomi, Del? Jadi Harvey York mengatakan ini, dia tidak percaya sama sekali. Lagi pula, jika ada yang namanya Feng Shui, semua orang tidak perlu berjuang, dan mengandalkan Feng Shui untuk menang. Jadi dia merasa bahwa ketika Harvey York mengatakan ini, dia mengejeknya untuk pertempuran hari ini. Kalau bukan karena wajah Harvey York yang hampir sembab, Daniel Oval hampir akan curiga kalau Harvey York pembohong. Harvey York berkata dengan ringan, percaya atau tidak. Daniel Oval mengangguk dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar kata-kata, terima kasih Tuan York atas pengingat Anda, saya pasti akan mengurus hal ini. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, jika Anda menghadapi masalah, gantungkan belati yang ingin Anda tusuk di dada Anda, benda itu memiliki sedikit darah dan dapat menyelamatkan hidup Anda. Tapi kesempatannya, hanya sekali. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Ketika Daniel Oval mendengar kata-kata Harvey York, dia langsung tersenyum tanpa komitmen. Keterampilan Harvey York benar-benar bagus, harus dia akui. Tapi cara membodohi orang ini, lupakan saja. Setelah Harvey York pergi, Daniel Oval menggantung tangannya dan turun ke bawah, siap pergi ke rumah sakit untuk restorasi tulang. Ketika dia turun, dia baru saja berjalan keluar dari gerbang, dan tiba-tiba, sebuah ubin di atap terlepas, memukul dahinya dengan pop. Daniel Oval menutupi kepalanya dan dimarahi, tetapi akibatnya, dia salah langkah dan langsung masuk ke parit yang bau, dan kakinya langsung ditikam. Kutukan terdengar dari suara mobil, tetapi begitu adik laki-laki itu membuka pintu mobil, mobil itu jatuh seolah-olah tidak terkendali, menabrak trotoar dengan ledakan, dan kemudian mobil itu secara spontan menyala. Daniel Oval dan beberapa kronis saling memandang, dan pada saat berikutnya, mereka semua merasa ngeri. Mungkinkah orang ini, Harvey York, bukan pembohong, tetapi mengatakan yang sebenarnya? Cepat, cepat bawa belatiku.
Aku mengandalkannya untuk menyelamatkan hidupku. Daniel Oval hampir menangis saat ini. Pada pukul 12 siang, Harvey York kembali ke villa keluarga Zimmer. Dia memencet bel pintu. Tidak lama kemudian, Mandy Zimmer yang datang untuk membuka pintu. Ketika dia melihat Harvey York, dia menatapnya dan berjalan masuk bersama Harvey York. Harvey York melihat bahwa Bitor Zuazo dan Lina Stobe ada di sini. Semua orang makan bersama. Bitor Zuazo juga datang dengan banyak hadiah, rupanya untuk meminta maaf kepada Lilian Yates. Lagi pula, apapun yang terjadi, barang palsu harus diperbaiki. Melihat Harvey York masuk, Cynthia Zimmer di meja makan memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Bitor Zuazo dan Lina Stobe tampak menghina, dan pada saat yang sama membawa sedikit kebencian. Jelas, tamparan Harvey York sebelumnya di wajah membuat Bitor Zuazo cukup malu. Ditambah dengan identitas menantu Harvey York dari rumah ke rumah, Bitor Zuazo semakin cemburu. Kakak ipar, kamu belum makan. Cynthia Zimmer tersenyum. Ayo cepat ke sini, makan siang hari ini adalah sup ayam favoritmu dengan jamur. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4122, makan, makan, makan. Hanya tahu untuk makan. Apakah kamu tidak melihat bahwa tidak ada tempat? Kami tidak memiliki cukup hidangan ini. Kalau mau makan, makanlah dengan tenang, kalau tidak mau makan, keluar saja. Lilian Yates menamparkan sumpit di tangannya, lalu menatap Cynthia Zimmer dan memarahi. Cynthia Zimmer berkata dengan ekspresi sedih, Bu, meja ini tentang menambahkan bangku, dan kita adalah keluarga. Sebuah keluarga. Dia bukan keluarga bersama kita sekarang. Aku biarkan ketika dia masuk ke gerbang ini, dia sudah memberinya wajah. Lebih penting lagi, anak sulungku tidak punya cukup makanan. Bagaimana sampah bisa disajikan di atas meja? Hidung Lilian Yates bukanlah hidungnya, dan matanya bukan. Mata dimarahi, dan Harvey York sangat jijik di antara alisnya. Mendengar ini, Bitor Zuazo berkata, Bu, kamu benar-benar ibuku sendiri, kamu menyakitiku lebih dari ibuku sendiri. Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki nafsu makan yang besar? Mungkin makanan di meja tidak cukup untukku. Cynthia Zimmer berkata dengan sedih, jelas bahwa ayam yang direbus dengan jamur ini untuk saudara ipar saya. Diam. Mendengar Cynthia Zimmer membalas, Lilian Yates menjadi semakin marah. Jika kamu tidak diam, kamu akan keluar dengan pria liar ini. Sudah kubilang, aku tidak peduli di masa lalu, tapi sekarang, pria liar ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Lilian Yates memutar matanya pada kata Harvey York Ham. Datanglah ke rumah kami untuk meminta menikah lagi, dan hanya berani mengemis dan membawa mulut. Orang seperti itu tidak akan mati jika dia tidak makan selama 3 tahun. Lina Stobe juga menggemakan, iya, orang makan ginseng Gunung Changbai, dan tidak ada yang salah dengan tidak makan dalam hidup ini. Mandy Zimmer sedikit mengernyit, Bu, kamu sudah cukup. Harvey York saya dipanggil, dan jika Anda memiliki pendapat, datanglah kepada saya. Kau memintanya untuk datang. Lilian Yates sangat gembira ketika dia mendengar Mandy Zimmer berbicara. Ingat apa yang aku katakan pada bajingan tak berguna ini. Jika saya bisa mendapatkan kembali hutang 200 juta, saya akan setuju untuk menikah lagi. Jika kamu tidak mendapatkannya kembali, jangan biarkan aku melihatnya lagi. Mari kita lihat apakah dia bisa nakal, dia tidak meminta 200 juta, tetapi juga 20 juta. Ambil uangnya, lalu duduk untuk makan, dan aku akan menuangkan teh untuknya dan meminta maaf. Dia tidak bisa mengeluarkannya, tetap di tempat yang sejuk, jangan menghalangi mataku. Simon Zimmer menghela nafas sambil memegang sumpit di sampingnya, dan berkata dengan cara memutar, Harvey York, apa yang ibumu katakan tadi malam marah, akui saja kesalahanmu, mohon dia memaafkanmu, dan masalah ini akan selesai. 200 juta tunggakan akan dibicarakan nanti. Diam, siapa yang menyuruhmu bicara? Lilian Yates diam memelototi Simon Zimmer, dan kemudian matanya tertuju pada Harvey York, kamu mantan menantu, tapi kamu punya ambisi untuk menamparkan wajahku. Kebenaran mengejar, mungkinkah orang besar masih belum mengerti? Saya tidak akan makan nasi untuk waktu yang lama, dan saya benar-benar berpikir semuanya diterima begitu saja, kan? Bitor Zuazo dia juga mencibir di samping, Bu, kamu tidak perlu memukulnya. Meskipun ini adalah kedua kalinya aku melihat menantu ini, aku bisa melihat sifatnya. Dia laki-laki, dengan mulut yang keras dan lutut yang lembut. Jika dia bisa mendapatkan uangnya kembali, aku akan memakan seluruh mangkuknya. Harvey York mengabaikan keributan Lilian Yates dan Bitor Zuazo. Pada saat ini dia hanya mengeluarkan sebuah map, mengeluarkan cek darinya, dan langsung menamparnya. Di atas meja. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4123, Bang. Ini adalah 200 juta yang kamar dagang baru berutang kepada grup keluarga Zimmer. Bang, ini adalah kontrak kamar dagang baru untuk 5 tahun ke depan. Bang, ini adalah uang muka 300 juta baru, dana kerjasama tahun pertama. Mereka akan membayar di muka dana pada awal setiap tahun. Tanpa uang muka, kerjasama dapat dibatalkan kapan saja.
Waktu, Harvey York memandang Lilian Yates dengan acuh tak acuh, dengan senyum di wajahnya. Ekspresinya, saya tidak hanya membantu keluarga Zimmer mendapatkan kembali 200 juta, tetapi saya juga menandatangani kontrak 5 tahun dan menerima 300 juta di muka. 500 juta di sakuku, bisakah kamu menghentikan mulutmu? Dengan mengatakan itu, Harvey York mengambil mangkuk lain dan menghancurkannya di depan Bittor Zuazo dengan keras. Lalu siapa? Ipar palsu, kamu bisa makan semangkuk sekarang, ingat untuk menambahkan sup, jangan tersedak. Apa? Mendengar kata-kata Harvey York, melihat hal-hal yang Harvey York lempar di atas meja, keluarga Zimmer adalah satu. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, ketika dia melihat Harvey York, wajahnya bahkan lebih tidak bisa dipercaya. Karena Harvey York tidak hanya mendapatkan kembali utangnya, tetapi juga menandatangani kontrak dan mendapat uang muka 1 tahun. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bittor Zuazo berdiri lebih dulu dengan ekspresi tidak percaya. Di mana kamar dagang baru? Disitulah cabang Jinling dari desa Tianmen di barat daya didukung. Tidak ada seorang pun di tempat mereka yang pernah bisa mengambil makanan dari mulut harimau. Bagaimana kamu bisa melakukan hal semacam ini? Kamu seorang gelandangan. Itu palsu, kontrak dan ceknya pasti palsu. Kau pasti melakukan hal tak tahu malu ini untuk mendapatkan Mandy. Biarkan saya memberitahu Anda, sebagai saudara baptis Mandy, putra sulung orang tua saya yang baik, saya tidak akan pernah melihat konspirasi Anda berhasil. Sudah kubilang, memalsukan kontrak dan cek adalah kejahatan. Menurut hukum raja, kamu bisa dipenjara setidaknya selama 10 atau 8 tahun. Saat berbicara, Bittor Zuazo menggertakkan giginya dan mengambil cek dan kontrak itu dan melihatnya dengan cermat, mencoba menemukan jejak penipuan Harvey York. Harvey York tenang dan tenang, apakah Anda yakin ini benar, jadi Anda makan sumpit juga. Mandy Zimmer di samping datang dan berbisik, Harvey York, kamu benar-benar ingin mendapatkan uangnya kembali. Bukankah sudah kukatakan, Jinling tidak ada di tempat lain. Kamar dagang baru yang tampan juga sangat merepotkan. Aku akan menangani masalah ini dengan baik. Mengapa kamu masih akan meminta hutang? Untungnya, kamu baik-baik saja, sebaliknya. Apa yang harus saya lakukan? Mata Mandy Zimmer khawatir, dia tahu Harvey York mampu. Tapi masalahnya, mereka semua adalah orang luar di Jinling. Alasan mengapa Mandy Zimmer menghentikan Harvey York meminta hutang adalah karena dia khawatir Harvey York akan mengacau, tidak hanya tidak menangani masalah ini dengan baik, tetapi juga membawa masalah lain ke keluarga Zimmer. Bagaimanapun, air di Jinling dalam. Bahkan jika itu menyeberangi sungai, itu mungkin rusak di sini. Harvey York suaranya lembut, jangan khawatir, aku sudah mengatasinya, dan aku tidak akan mendapat masalah. Lilian Yates tidak mendengar percakapan di antara keduanya. Kehidupan seorang master di Jinling membuatnya sangat percaya diri. Pada saat ini, dia menunjuk cek dan kontrak di atas meja dengan ekspresi melihat melalui hak kebenaran, dan berkata dengan dingin, Harvey York, kamu benar-benar tidak tahu malu. Untuk menikah lagi dengan putriku. Beraninya kamu selingkuh. Kamu benar-benar apakah kamu pikir aku begitu mudah ditipu? Aku berkata kepadamu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, dan kemudian pergi ke gerbang dan berlutut selama sehari, semuanya akan berakhir. Jika tidak, kamu akan melakukannya sekarang, segera. Persetan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4124 Lilian Yates langsung mengeluarkan mangkuk dan membantingnya ke gerbang dengan pop. Lalu dia berkata dengan dingin, akui. Pergi ke sana dan berlutut. Seorang pria anjing yang berdoa untuk menikahi putrinya lagi, bahkan jika dia agak mampu. Tetapi ingin mendapatkan kembali 200 juta dari Daniel Oval. Bukankah ini omong kosong? Melihat adegan ini, Cynthia Zimmer sangat cemas sehingga dia akan menangis. Kakak ipar, sebaliknya kamu harus minta maaf pada Bu, itu bukan masalah besar. Cek dan kontrak itu nyata, bahkan lebih dari mutiara. Sungguh. Harvey York mengambil cangkir air Mandy Zimmer dan meneguk air. Dosa apa yang harus aku akui? Hehe, Harvey York, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai Sungai Kuning, dan kamu tidak akan menyerah. T meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Bittor Zuazo mencemooh sikap keras kepala Harvey York. Sayangnya orang-orang seperti Anda tidak tahu. Kontrak dan cek dapat diperiksa secara online. Setelah saya memverifikasi itu palsu. Apakah Anda akan segera keluar dari pintu keluarga Zimmer dan tidak pernah kembali lagi? Tanda tanya petik 2. Jelas? Untuk mendapatkan semua yang ada di keluarga Zimmer, termasuk Mandy Zimmer, Bittor Zuazo sangat ingin membiarkan Harvey York menyingkir. Dia selalu merasa bahwa kehadiran Harvey York akan membuat banyak rencananya tidak mungkin dilaksanakan. Seperti dia berbicara, dia membuka situs web di ponselnya dan memasukkan nomor kontrak untuk memulai pertanyaan. Lilian Yates tidak percaya bahwa Harvey York bisa mendapatkan 200 juta kembali dalam satu pagi. Pada saat ini, dia berkata dengan tidak sabar, apa yang harus diperiksa? Biarkan dia berlutut, jika dia menolak untuk berlutut, dia akan keluar. Buang keluarga kita. Lalu lintas.
Saat berbicara, Lilian Yates hendak membuat panggilan telepon dan menemukan penjaga keamanan dari beberapa properti untuk mengusir Harvey York. Pada saat ini, Bitor Zuazo terkejut dan kehilangan suaranya. Bagaimana kabarmu? Itu mungkin. Bagaimana itu bisa benar? Aku tidak percaya. Lilian Yates juga sedikit terkejut ketika dia mendengar suara panik Bitor Zuazo. Dia meraih ponsel Bitor Zuazo dengan tangannya dan memeriksa kontraknya. Nomornya persis dengan sama, dan isinya sama. Kemudian dia membuka halaman untuk memverifikasi cek, dan ternyata benar lagi. Mandy Zimmer dan yang lainnya juga datang, dan kemudian mereka semua tercengang. Bahkan Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer tahu bahwa Harvey York mampu, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mampu memecahkan masalah yang begitu merepotkan dalam satu pagi. Simon Zimmer bahkan memiliki ekspresi hantu di wajahnya. Benar-benar cendekiawan yang memperlakukannya dengan kekaguman pada Harvey York. 3 hari, Harvey York terlihat seperti ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak terlihat seperti menantu tua yang datang ke rumah, tetapi seorang master sejati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Apakah ini mungkin? Lilian Yates masih tampak tak percaya. Bagaimana bisa pemborosan ini terjadi? Langkah ini. Segera, Cynthia Zimmer tersenyum, kakak ipar, aku tahu kamu yang paling cakap. Terima kasih. Harvey York menggosoknya. Kepala Cynthia Zimmer. Kemudian dia menatap Lilian Yates dengan setengah tersenyum dan berkata, Bu, saya sudah melakukan ini. Apakah sudah waktunya untuk memenuhi janji? Wajah Lilian Yates menjadi hitam untuk beberapa saat. Meskipun Harvey York berhasil mendapatkan kembali tunggakan 200 juta, dia menandatangani kontrak dengan lebih lancar dan mengambil uang muka. Namun masalahnya, perusahaan Zimmer dikelola oleh Mandy Zimmer. Tak satu pun dari uang ini bisa masuk ke saku Lilian Yates. Jadi saat ini wajahnya cukup jelek. Yang paling penting adalah wajahnya ditampar lagi oleh menantu dari pintu ke pintu ini. Pada saat ini, Lilian Yates tidak menanggapi secara langsung, tetapi berkata dengan suara dingin, aku tidak tahu omong kosong macam apa yang telah kamu alami. Mungkin mereka mendengar nama kamar ke-9 keluarga Jin kita di Mordu dan ingin memberi uang untuk waktu yang lama. Nah, Anda beruntung. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4125, benarkah? Harvey York tidak memiliki komitmen, lalu menyipitkan mata pada Bitor Zuazo. Kakak ipar tertuaku, cepat makan semangkuk. Bitor Zuazo menoleh dengan berdengung, dan terlalu malas untuk berbicara sama sekali. Dia akan membayar tagihan secara langsung. Melihat bahwa putra sulungnya benar-benar diganggu oleh Harvey York, Lilian Yates penuh dengan keluhan pada saat ini, dan ingin menamparkan Harvey York. Tapi masalahnya adalah bahwa kontrak cek yang diambil Harvey York semuanya nyata, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kakak ipar palsuku, identitasmu palsu, bukankah seharusnya kamu membicarakannya? Sebagai seorang pria, jika kamu bahkan tidak memahami kebenaran bahwa sebuah kata sulit untuk diikuti, bukankah lebih baik untukmu? Aku yang makan nasi lunak. Harvey York tidak menyelamatkan wajah Bitor Zuazo, dan dia pasti akan menamparkan wajah pria yang berani menyerang istrinya ini. Mungkinkah rasanya terlalu hambar sekarang? Bagaimana kalau aku pergi ke panci dan menggorengnya untukmu beberapa kali? Bagaimana kalau kamu memastikan kamu memiliki semua warna dan rasa, dan kamu bisa terus makan? Harvey York, kamu sudah cukup. Pada saat ini, Lilian Yates menamparkan meja dengan tiba-tiba, ekspresinya menjadi gelap. Kamu benar-benar penjahat. Bukankah kamu baru saja mendapatkan kembali 200 juta dan mendapatkan apa yang disebut kontrak? Apa yang kamu sombongkan? Apa yang kamu banggakan? Kamu benar-benar kupikir, itu sudah cukup. Harvey York berkata dengan ringan, lagi pula, Anda telah mempermalukan diri sendiri, saya sudah membantu Anda mendapatkan kembali uang itu. Kalau begitu soal menikah lagi, bisa dilakukan sekarang. Bagaimana dengan buku rekeningnya? Bisakah kamu mengeluarkannya? Mendengar kata-kata Harvey York, Lilian Yates tampak sedih, dia tidak bisa memandang rendah putra Harvey York menantunya tidak peduli apa. Jadi saya tidak ingin setuju sama sekali. Tapi jika dia tidak setuju, dia akan diejek oleh Harvey York lagi. Dari segi karakternya, dia tidak tahan. Karena ibu tidak memiliki pendapat, maka bawalah buku catatan rumah tangga di sore hari, dan kita akan pergi ke biro urusan sipil. Harvey York memandang Mandy Zimmer sambil tersenyum. Mandy Zimmer sedikit tersipu dan hampir setuju. Mendengar ini Bitor Zuazo, yang baru saja berpura-pura mati, menggertakkan giginya sedikit, dan berkata dengan suara dingin, Bu, Anda tidak bisa setuju dengan orang ini, Anda tidak bisa membiarkan konspirasinya berhasil. Aset yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin Harvey York datang untuk ini sejak awal. Jika dia benar-benar ingin menikahi Mandy, mungkin dia akan berusaha mendapatkan semua aset cabang ke-9. Bahkan 500 juta yuan dan kontrak yang dia dapatkan kembali semuanya adalah konspirasi yang dinegosiasikan dengan orang lain. Jadi kamu tidak boleh tertipu olehnya. Menantu dari pintu ke pintu seperti itu tidak bisa dipercaya. Semakin banyak Bitor Zuazo berkata, semakin keras suaranya. Besar, sepertinya dia telah mengungkapkan isi hatinya, jadi wajar saja untuk mengatakannya. Di matanya,
Harvey York adalah hal yang sama dengannya, dan dia datang untuk memeluk paha wanita demi uang. Satu-satunya perbedaan adalah dia memegang paha seorang wanita tua, Lilian Yates. Harvey York memegang kaki panjang Mandy Zimmer. Hal ini membuat Bitor Zuazo merasa iri dan cemburu. Lina Stobe juga berkata dengan dingin, "Bu, jangan tertipu oleh orang ini jelas bukan hal yang baik." Cynthia Zimmer berkata dengan ekspresi tidak senang, "Kalian berdua sudah cukup, saudara ipar adalah orang yang baik, kamu baru datang ke rumah kami selama beberapa hari. Bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong?" Bitor Zuazo berkata dengan getir, "Adik perempuan, apa yang kamu tahu? Aku satu-satunya pria." Bagus. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.